Kulit dewa kuno itu kasar dan penuh retakan. Namun, tangan yang dibentuk oleh cahaya ungu itu sangat halus. Meski sangat besar, sepertinya itu dibentuk oleh mantra. Itu membuat isyarat memanggil Wang Lin seperti seorang kerabat yang lebih tua memanggil seorang anak kecil. Tindakannya lambat, tetapi berulang-ulang. Tidak ada aura berbahaya yang keluar dari lengan besar itu, rasanya sangat biasa. Itu hanya memberi isyarat kepada Wang Lin seolah-olah itu akan membawanya melewati pintu raksasa ini. Namun, Wang Lin benar-benar waspada dan semua rambut di tubuhnya berdiri. Pemandangan di hadapannya terlalu aneh. Dia tidak pernah menyangka bahwa hal aneh seperti itu akan terjadi ketika mutiara penentang surga telah selesai. Wang Lin tetap tidak bergerak saat dia menatap tangan yang memberi isyarat padanya dan cahaya dingin melintas di matanya. Pergerakan lengannya tetap sama, masih memberi isyarat kepada Wang Lin dalam diam. Namun, seiring berjalannya waktu, pintu di belakangnya secara bertahap berubah menjadi lebih ilusi seolah-olah bisa menghilang kapan saja. Seolah-olah dia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk masuk lagi jika dia tidak bergegas. Wang Lin mengatupkan giginya dan melangkah maju. Tangan kanannya meraih satu-satunya benda yang masih belum roboh, tulang Mongazar. Meski tulang Mongazar telah kehilangan unsur logamnya, namun tetap sekeras sebelumnya. Bagaimanapun juga, ini adalah sesuatu milik ular Mongazar. Setelah meraih tulang Mongazar raksasa, Wang Lin mengeluarkan suara gemuruh dan energi spiritual surgawi melonjak ke seluruh tubuhnya saat dia tanpa ampun melemparkan tulang Mongazar ke langit. Tulang raksasa itu bersiul di udara saat ia menuju langsung ke pintu. Saat tulang Mongazar hendak membentur pintu, lengan tangan yang memberi isyarat kepada Wang Lin dengan mudah menangkap tulang tersebut. Wang Lin tersentak dan matanya dipenuhi ketakutan saat lengannya meremas dengan santai. Aura yang kuat segera muncul dan seluruh tulang Mongazar runtuh menjadi debu. Tekanan ini menyebabkan seluruh dunia gemetar. Retakan yang tak terhitung jumlahnya segera muncul bahkan di planet tempat Wang Lin berada. Gemuruh keras datang dari bidang asteroid saat sejumlah besar asteroid pecah. Ini menciptakan ruang hampa di dalam area tersebut, dan bahkan asteroid di luar jangkauan cahaya ungu pun terpengaruh dan terus runtuh. Seolah-olah tekanan ini mengandung kekuatan yang tak terbayangkan. Seolah-olah seluruh dunia bisa hancur karena tekanan itu. Lengan itu perlahan mengendur dan memberi isyarat kepada Wang Lin sekali lagi. Kulit kepala Wang Lin mati rasa dan wajahnya pucat saat dia menatap lengannya. Dia tidak tahu seberapa kuat tekanan itu, tapi dia tahu bahwa tekanan itu tidak lebih lemah dari jari dewa kuno dari ular Mongazar. Lengan ini memberi Wang Lin perasaan bahwa tidak ada apapun di dunia ini yang dapat menahan tekanan itu. Tekanan itu tidak menggunakan kekuatan tetapi sesuatu yang mirip dengan hukum yang ditunjukkan Wang Lin dengan Heavenly Chop. Namun, dibandingkan dengan Heavenly Chop, ini jauh lebih kuat. Setelah sekian lama, lengan raksasa itu perlahan menghilang. Namun, ia tetap mempertahankan isyaratnya hingga akhir. Pintu raksasa di belakangnya menghilang bersama dengan lengannya. Cahaya ungu yang mengelilingi area itu memadat sekali lagi. Dalam sekejap mata, semua cahaya ungu berkumpul dan perlahan menghilang, kembali ke surga menantang manik. Seolah telah melepaskan seluruh kekuatannya, manik itu jatuh dari udara. Wang Lin ragu-ragu sejenak sebelum tangan kanannya terulur. Manik itu segera terbang dan mendarat di telapak tangannya. Itu benar-benar biasa, seolah-olah itu adalah batu biasa. Namun, pada saat ini, tidak ada jejak 5 energi unsur darinya. Jumlahnya bahkan lebih habis dibandingkan saat Wang Lin pertama kali menemukannya. Indera ilahi Wang Lin masuk ke dalam manik itu. Jiwa Limuan, Wang Ping, dan King Yi masih ada di dalam. Dibandingkan sebelumnya, mereka tampak lebih hidup, terutama jiwa Limuan yang kini tampak lebih stabil. Apa sebenarnya kekuatan mutiara penentang surga? Kemana arah pintu besar itu? Dan lengan di luar pintu itu? Wang Lin merenung. Tidak sulit untuk menebak bahwa dia bukanlah orang pertama yang mendapatkan mutiara penentang surga mengingat sudah berapa lama manik itu ada. Pasti ada orang lain yang mampu menyelesaikan 5 elemen mutiara penentang surga. Namun, setelah melihat gerbangnya, orang-orang itu pasti memilih untuk masuk, entah itu pertama kali atau saat berikutnya pintu itu muncul. Apakah lengan para senior ini tertindih atau apakah mereka benar-benar memasuki pintu? Wang Lin mengerutkan kening. Sebelum mutiara penentang surga selesai, Wang Lin benar-benar bingung karenanya. Namun, setelah kelima elemen tersebut selesai, tidak hanya tidak ada yang berubah, dia bahkan semakin bingung. Mungkinkah pintu ini mengarah ke alam surgawi kuno? Tetapi jika itu masalahnya, mengapa lengan itu ada di sana? Meski kelihatannya memberi isyarat, kenyataannya ia ada untuk dihancurkan.
Apa sebenarnya mutiara penentang surga itu? Wang Lin mengerutkan kening dan menatap ke arah mutiara penentang surga. Setelah sekian lama, dia meletakkannya di dahinya dan benda itu menghilang ke dalam jiwa aslinya. Karena dia tidak mengerti saat ini, Wang Lin memutuskan untuk berhenti memikirkannya sekarang. Jelas sekali bahwa kuncinya adalah pintunya, tetapi dia tidak tahu apa yang ada di balik pintu itu. 5 energi elemen mutiara penentang surga sekarang telah hilang dan perlu dikumpulkan sekali lagi. Wang Lin melihat sekeliling. Setelah apa yang baru saja terjadi, planet ini hancur total. Tidak ada gunanya lagi tinggal di sini. Sayangnya, tempat berharga ini kini telah hilang, namun tempat yang membuat jiwa asalku nyaman adalah lebih dalam di bidang asteroid. Jika ada lebih banyak guntur, maka saya bisa mengolah mantra asal guntur. Setelah mengambil keputusan, Wang Lin pindah. Dia keluar dari tempat ini seperti sambaran petir. Sebagian besar asteroid di dekatnya kini telah hilang. Wang Lin tidak berhenti saat dia mengeluarkan kereta perang dan binatang guntur muncul. Saat Thunder Beast keluar, ia mengeluarkan suara gemuruh seolah-olah telah ditekan selama bertahun-tahun dan menatap Wang Lin. Namun, binatang guntur terkejut. Ia dengan hati-hati menatap Wang Lin dan matanya menunjukkan kebingungan. Wang Lin duduk di atas binatang guntur, lalu dia menamparkan kepalanya dan tertawa. Jangan menatap lagi. Dengan kecerdasan Anda pasti sudah memperhatikan apa yang istimewa dari tempat di depan. Apakah kamu masih belum berangkat? Binatang guntur itu mengaum. Di matanya, seolah-olah Wang Lin tidak ada sama sekali, dan sebagai gantinya ada sambaran petir. Namun, sambaran petir ini memberinya perasaan yang sangat ramah, perasaan yang sudah lama tidak dia rasakan. Tamparan Wang Lin di kepalanya membuatnya merasa sangat nyaman. Mau tak mau ia mengeluarkan suara gemuruh. Thunder Beast sangat cepat saat melakukan perjalanan melalui bidang asteroid. Semakin dalam mereka pergi, semakin padat pula asteroidnya. Bahkan ada beberapa asteroid yang mengeluarkan kilatan guntur. Lingkungan ini tidak menimbulkan ketidaknyamanan baik bagi Wang Lin maupun binatang guntur. Binatang guntur sangat senang, dan terus mengaum dengan gembira. Sambil duduk di atas binatang guntur, Wang Lin masih memikirkan tentang mutiara penentang surga. Jauh di lubuk hatinya dia masih kecewa. Lagi pula, dia telah menghabiskan hampir 1000 tahun mengumpulkan 5 elemen, dan perjalanan ke ular Mongazer hampir merenggut nyawanya. Dia awalnya berpikir bahwa dia akan mendapatkan kekuatan besar yang akan sangat berguna baginya. Namun, saat ini perbedaan antara kenyataan dan harapannya terlalu besar. Apa sebenarnya manik yang menantang surga ini? Wang Lin menyentuh dahinya dan merenung. Thunder Beast sangat peka terhadap kekuatan guntur. Ia terus melakukan perjalanan jauh ke dalam bidang asteroid. Suara guntur yang teredam mengganggu pikiran Wang Lin dan matanya berbinar. Tempat di depan adalah tempat asal perasaan nyaman dalam jiwa asalnya. Guntur di sini sangat lebat. Inilah tempatnya. Mata Wang Lin menyipit. Thunder Beast melakukan perjalanan melalui bidang asteroid dan kemudian tiba-tiba berhenti. Matanya yang besar menunjukkan keterkejutan. Ketika Wang Lin melihat apa yang ada di hadapannya, dia tersentak dan matanya mulai bersinar terang. Tidak ada planet di hadapannya, yang ada hanyalah danau guntur yang luas. Tempat ini dipenuhi kilat dan guntur. Itu benar-benar seperti guntur neraka. Planet guntur sebelumnya benar-benar tidak berarti dibandingkan dengan tempat ini. Di danau guntur yang tak terbatas, sambaran petir bergerak seperti naga, dan gemuruhnya melepaskan aura yang kuat. Binatang guntur itu mengaum dan memandangi danau guntur dengan ragu-ragu. Kekuatan guntur di sini terlalu kuat. Meskipun itu adalah binatang guntur, rasanya masih tidak bisa menahannya. Tubuh Wang Lin bergerak dan dia turun dari Thunder Beast. Matanya menyipit dan menjadi waspada. Dia pertama-tama mengeluarkan penjaga surgawi untuk berjaga di dekatnya dan kemudian tiba di tepi danau guntur. Dia mengamati beberapa saat sebelum mengambil langkah. Saat langkahnya mendarat, petir segera masuk ke tubuhnya melalui kakinya dan memenuhi keberadaannya. Bahkan tubuh Wang Lin pun terasa mati rasa. Dia menarik napas dalam-dalam lalu mengambil satu langkah lagi. Dia mengambil 20 langkah berturut-turut sebelum berhenti. Seluruh tubuhnya dikelilingi oleh guntur dan jiwa asalnya mengeluarkan kekuatan guntur. Tempat ini adalah batasnya saat ini. Wang Lin perlahan duduk dan menutup matanya untuk berkultivasi. Thunder Beast gelisah di tepian untuk waktu yang lama sebelum akhirnya mengambil langkah maju dengan hati-hati. Ia segera merasakan guntur dan kemudian berbaring. Ia mulai menyerap dan menyempurnakan guntur menggunakan metode yang hanya diketahui oleh binatang guntur. Tidak ada suara lain selain suara guntur. Manusia dan binatang baru saja mulai berkultivasi seperti ini.
Wang Lin secara bertahap beradaptasi dengan tempat ini, dan hatinya terguncang. Guntur di sini melebihi tubuhnya. Jika bukan karena tubuhnya terbuat dari guntur, akan sangat sulit baginya untuk tetap berada di tepian. Ini memang tempat terbaik untuk mengolah mantra asal guntur. Mata Wang Lin dipenuhi dengan guntur saat dia diam-diam mengolah mantra asal guntur. Pada saat ini, di luar angkasa yang jauh di luar bidang asteroid, sambaran petir bersiul. Ini adalah binatang guntur, dan meskipun tidak memiliki tanduk, ada tonjolan di kepalanya. Thunder Beast mengenakan baju besi hitam, membuatnya terlihat sangat ganas. Seorang pria parubaya sedang duduk di belakang binatang guntur. Rambutnya tergerai di belakangnya dan dia tanpa ekspresi saat dia menuju ke medan asteroid. Alam surgawi guntur akan segera terbuka. Saya harus menyerap lebih banyak energi asal dari danau guntur. Episode 722 Perubahan mengejutkan dari mutiara penentang surga. Pria berambut hitam itu mengusap kepala besar binatang guntur itu, dan matanya menampakkan cahaya aneh saat dia bergumam, "Aku hanya tidak tahu harta macam apa yang akan muncul di alam surgawi guntur. Saya khawatir para utusan kuil surgawi guntur akan bertarung sengit satu sama lain." Dia mengungkapkan ekspresi suram, binatang guntur di bawahnya berubah menjadi sinar petir dan terbang ke kejauhan. Rumor mengatakan bahwa manik misterius yang menentang surga pertama kali muncul di kedalaman bidang asteroid di wilayah selatan. Karena kemunculan manik tersebut menyebabkan guntur di sini berubah dan terciptalah danau guntur ini. Sekarang ini adalah tempat terbaik untuk mengembangkan mantra petir. Mata pria itu berbinar dan dia bergerak lebih cepat. Wang Lin berada di dalam danau guntur saat dia menggumamkan kata-kata mantra asal guntur berulang kali. Setelah memahaminya, tangan Wang Lin membentuk segel dan kemudian meletakkan tangannya di atas lutut. Dia kemudian menarik napas dalam-dalam dan memejamkan mata. Mantra asal guntur menggunakan metode misterius untuk mengekstraksi energi asal dari guntur surgawi dan menjadikannya milik Anda. Mantra semacam ini sangat jarang. Hanya kultivator langkah kedua yang memiliki sesuatu seperti ini. Seringkali dianggap sebagai harta karun yang tidak akan diberikan begitu saja. Metode ini berfokus pada guntur yang masuk ke dalam tubuh. Jika tingkat kultivasi seseorang tidak cukup tinggi, tidak ada bedanya dengan merugikan tubuh sendiri. Jika seseorang ceroboh, jiwa asalnya akan rusak, dan dalam kasus yang serius, mereka akan segera dihancurkan. Namun, metode ini sangat cocok untuk Wang Lin. Jiwa asalnya adalah guntur dan tubuh barunya terbuat dari guntur. Di mata binatang guntur, seluruh keberadaan Wang Lin hanyalah guntur. Tak lama kemudian, tangan Wang Lin perlahan terangkat dan tangannya membentuk segel. Dengan gemetar, riak-riak dalam jumlah besar muncul di udara. Riak-riak ini terbentuk oleh guntur, dan perlahan-lahan menyebar. Guncangan ini pada kenyataannya berisi 9 segel berbeda yang diproduksi dengan kecepatan sangat tinggi. Segel ini menciptakan kemampuan untuk menarik guntur. Di bawah gemuruh keras danau guntur, untaian guntur sepertinya tertarik. Tampaknya ia akhirnya menemukan titik pelepasan dan segera bergegas, mencoba melahap semua yang dilewatinya. Namun, saat itu menyentuh Wang Lin, itu menghilang dan masuk ke tubuh Wang Lin. Guntur di sini sangat kuat, jauh melebihi guntur biasa. Saat itu memasuki tubuh Wang Lin, itu melonjak ke seluruh tubuhnya. Tangan Wang Lin dengan cepat melakukan mantra asal guntur. Sebuah pusaran besar dengan cepat muncul di tubuhnya dan terus berputar. Dengan setiap putaran, ia mengeluarkan sebagian energi asal dari guntur. Proses ini berlangsung lama. Pendahuluannya mengatakan bahwa pertama kali menggunakan mantra ini akan sangat sulit. Di satu sisi, tubuh harus menahan guntur, dan di sisi lain, ia akan menyerap energi asal. Butuh waktu untuk beradaptasi dengan semua ini. Namun, Wang Lin tidak perlu khawatir tentang semua ini. Daging dan jiwa asalnya sudah terbuat dari guntur. Paling-paling guntur akan membuatnya merasa tidak nyaman, tapi dia tidak akan terluka. Pada saat ini, dia memusatkan seluruh perhatiannya untuk memeras energi asal dan secara alami mengabaikan ketidaknyamanan yang datang dari tubuhnya. Setelah waktu yang lama, untaian guntur secara bertahap runtuh di bawah pengaruh mantra asal guntur, meninggalkan sejumlah kecil energi asal yang tidak murni. Energi asal yang ada terlalu sedikit, sedemikian rupa sehingga tidak mungkin dideteksi jika seseorang tidak memperhatikannya dengan cermat. Namun, Wang Lin menghargainya seperti harta karun dan merasa gembira dari lubuk hatinya. Bagi seorang kultivator langkah pertama, energi asal adalah sebuah kemewahan. Hanya ketika seseorang mencapai ascendan barulah mereka memiliki kesempatan untuk memperolehnya, dan mustahil untuk mendapatkan atau memulihkan lebih banyak.
Membentuk energi asal dari dunia membutuhkan mantra dari para kultivator langkah kedua. Jika bukan karena serangkaian kebetulan, Wang Lin tidak akan mampu melakukan ini. Dia menekan ekstasi dan kegembiraan di dalam hatinya dan dengan hati-hati memutar energi asal yang tidak murni menuju jiwa asalnya. Sesampainya di sana, kotorannya akan dimurnikan darinya. Meski energi asal yang tersisa akan semakin sedikit, itu akan menjadi sesuatu yang bisa digunakan olehnya. Ini adalah momen yang sangat kritis, jadi Wang Lin tidak berani gegabah. Dia perlahan-lahan mengendalikan energi asal yang tidak murni ke dalam jiwa asalnya. Namun, pada saat ini, perubahan mendadak terjadi. Perubahan ini membuat Wang Lin tidak siap, jadi dia tidak punya waktu untuk mengendalikannya. Saat jejak energi asal yang tidak murni menyentuh jiwa asalnya, ia menjadi seperti kuda liar yang melarikan diri dan bergerak dengan keras. Itu mengebor ke dalam jiwa asalnya, tetapi bukannya menyatu dengan jiwa asal, itu dibebankan ke lokasi mutiara penentang surga. Jejak energi asal yang tidak murni ini menyatu dengan manik yang menantang surga dalam sekejap. Raungan menggelegar yang tidak dapat didengar oleh orang-orang di luar tetapi Wang Lin dapat mendengarnya dengan jelas bergema di dalam tubuhnya. Seolah-olah dia dihantam gunung besar tanpa ampun. Wajah Wang Lin langsung menjadi pucat, jiwa asalnya bergetar, dan bahkan tubuhnya tak henti-hentinya bergetar. Mutiara penentang surga di dalam tubuhnya tidak mendengarkan perintah Wang Lin. Perlahan-lahan melayang keluar dari antara alisnya. Wang menatap pemandangan di hadapannya dan pikirannya bergetar. Mutiara penentang surga muncul sekali lagi. Kali ini, segera setelah keluar dari tubuh Wang Lin, seluruh danau guntur menjadi ganas dan untaian naga guntur segera keluar. Hal ini menyebabkan fluktuasi dalam jumlah besar yang pada akhirnya menyebabkan asteroid terpengaruh dan mengeluarkan guntur yang dahsyat. Hal ini menyebabkan penjaga langit mundur hingga jauh agar tidak terpengaruh. Bahkan binatang guntur pun terbangun oleh perubahan guntur. Ia secara tidak sadar mundur dan tidak berani mendekat. Wang Lin memandangi mutiara penentang surga di langit. Kebingungan di matanya menjadi semakin kuat. Naga petir yang tak terhitung jumlahnya bersiul dari segala arah. Naga-naga itu menyerbu satu demi satu ke surga menantang manik. Adegan ini sangat mengejutkan, dan benar-benar mengejutkan Wang Lin. Mutiara penentang surga perlahan berputar, dan di setiap belokan, manik itu akan menyerap sejumlah besar guntur. Cahaya ungu perlahan terbentuk di sekitar manik itu. Wang Lin terlalu akrab dengan adegan ini. Belum lama ini, hal yang sama terjadi. Cahaya ungu menjadi menyilaukan dan tiba-tiba menyebar. Pembatasan misterius muncul sekali lagi. Pada saat yang sama, pintu besar muncul di depan mata Wang Lin. Semua ini terlalu aneh, dan sangat mengejutkan Wang Lin. Dia tidak tahu bahwa manik surga pertama kali muncul di sini. Semua perubahan misterius yang terjadi di sini disebabkan oleh kemunculan manik yang menantang surga. Wang Lin secara tidak sengaja berjalan ke sini dan membawa mutiara penentang surga kembali ke tempat asalnya. Dapat dikatakan bahwa karma terlibat dalam dirinya. Namun, hal ini tidak sepenuhnya tidak disengaja. Faktanya, ketika Wang Lin terluka dan dia mencari tempat ini, itu bukan hanya karena karakteristik naga petir. Alasan yang lebih tersembunyi lagi adalah mutiara penentang surga. Mutiara penentang surga adalah satu-satunya benda yang telah menyatu dengan jiwa asal Wang Lin dan tidak lagi ada secara fisik, sehingga memiliki kemampuan untuk mempengaruhi jiwa asal Wang Lin. Faktanya, perasaan nyaman itu berasal dari mutiara penentang surga. Jika saja hal itu terjadi, maka hal itu tidak akan menjadi masalah besar. Mutiara penentang surga yang tidak lengkap belum mengenali pemiliknya, jadi meskipun Wang Lin membawanya ke sini, tidak akan ada perubahan apapun. Namun, ketika 5 elemen selesai, mutiara penentang surga berubah. Ketika pintu besar itu muncul, itu berarti Wang Lin telah mengaktifkan mutiara penentang surga untuk pertama kalinya. Aktivasi ini berarti manik tersebut telah mengenali pemiliknya. Setelah itu, Wang Lin menyerap mutiara penentang surga dan datang ke sini. Saat menyentuh guntur di sini, perubahan terjadi. Jika salah satu dari faktor-faktor ini hilang, mutiara penentang surga tidak akan berubah seperti ini. Dalam tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya sejak mutiara penentang surga muncul, Wang Lin adalah satu-satunya yang mencapai langkah ini. Pintu raksasa itu muncul sekali lagi. Cahaya ungu menyebabkan dunia dan bahkan danau guntur berubah menjadi ungu. Guntur itu menjadi guntur ungu. Kemunculan pintu tersebut membuat rasa kagum kembali muncul di tubuhnya. Meski dia sudah menolaknya sekali, tubuhnya masih sedikit gemetar, namun matanya tetap pantang menyerah. Saat cahaya ungu bersinar di mana-mana, lengan raksasa di luar pintu muncul sekali lagi.
Namun, kali ini membuat jantung Wang Lin berdetak kencang. Saat lengan itu muncul, sejumlah besar petir ungu segera menyerbu ke arahnya. Untaian guntur yang tak terhitung jumlahnya melingkari lengan seolah-olah mereka telah menundukkannya. Mata Wang Lin berbinar dan menatap lengannya. Setelah merenung sebentar, dia mengatupkan giginya, melompat ke udara, dan menyerbu menuju pintu raksasa. Jika lengan ini tidak dikunci oleh guntur, Wang Lin tidak akan memilih untuk memasukinya. Namun, dia merasa jika dia melewatkan kesempatan sekali seumur hidup ini, dia tidak akan pernah bisa melihat rahasia di balik pintu. Meskipun kecepatannya buruk, dia meninggalkan jalan keluar. Jika lengannya terlepas dari guntur, dia akan segera berbalik dan lari. Dia semakin dekat dan dekat. Lengannya mulai bergerak, tapi guntur di sekitarnya seperti rantai logam yang menahannya. Hal ini menyebabkan armornya melambat. Mata Wang Lin berbinar saat kecepatannya meningkat dan dia menyerang pintu seperti sambaran petir. Saat dia mendekat, pintu terbuka melalui celah kecil. Saat celah terbuka, dunia berhenti. Tubuh Wang Lin juga berhenti di luar celah. Matanya terbuka lebar, dan pada saat ini, seolah-olah pikirannya tersedot ke dalam pintu. Segala sesuatu yang dilihat Wang Lin menyebabkan dia gemetar hebat. Seolah-olah jiwa asalnya telah meninggalkan tubuhnya, karena dia tidak dapat lagi merasakan tubuhnya. Seluruh keberadaannya tampak berada dalam kekacauan yang tak ada habisnya. Episode 723 Mereka yang mencari Dao memahami saat kematian, menyedihkan. Tempat ini adalah surga yang menentang ruang manik. Mata Wang Lin menyipit saat dia segera mengenali tempat ini. Dia terlalu familiar dengan tempat ini. Itu dipenuhi dengan kekacauan dan kadang-kadang ada bola cahaya yang bersinar. Bola cahaya segera mulai berubah seolah tatapannya adalah katalisator. Bola cahaya yang dia lihat tiba-tiba membengkak. Mereka membengkak terlalu cepat. Dalam sekejap mata, mereka sudah menjadi besar. Wang Lin tercengang karena bola cahaya itu sekarang sebesar planet. Aura yang kuat keluar dari bola cahaya. Aura ini dipenuhi vitalitas. Vitalitas ini sangat murni, seolah-olah itu adalah bayi yang baru lahir. Tak lama kemudian, awan debu muncul dan diserap oleh cahaya. Segera, mereka mulai mengembun dan membentuk daratan. Beberapa debu membentuk sungai dan lautan. Wang Lin tersentak. Ini adalah sebuah planet. Energi spiritual yang berasal darinya sangat kaya. Selain tidak ada manusia yang hidup di sana, tidak ada bedanya dengan planet kultivasi lain di luar. Saat dia terkejut, planet ini segera mulai terdegradasi seolah-olah waktu kembali berputar. Dalam sekejap mata, sekali lagi bola cahaya menjadi semakin kecil hingga hanya berkedip-kedip. Pikiran Wang Lin berangsur-angsur kehilangan kesadaran saat bola cahaya berubah. Dia benar-benar tenggelam dalam ruang yang familiar namun asing ini. Waktu perlahan berlalu seolah tidak ada titik akhir. Wang Lin sepertinya sudah melupakan segalanya. Dia berada dalam kondisi yang aneh saat dia melayang di ruang tanpa akhir ini. Dia akan selalu melihat pemandangan aneh dengan bola cahaya di depan matanya. Saat dia terus menonton adegan ini, Wang Lin perlahan bisa merasakan kekuatan misterius terbentuk. Kekuatan ini ada di mana-mana, dan tanpa sadar dia ingin mencari sumbernya. Dia tidak menyadari betapa miripnya pemandangan ini dengan ketika dia memahami surga dan mencari asal-muasal alam hidup dan mati. Saat dia secara tidak sadar mencari sumber kekuatan ini, waktu berlalu, tapi dia tidak peduli. Ribuan tahun berlalu, tapi dia tidak berhenti. Seolah-olah dia telah menjadi roh pengembara, selalu mengejar. Wang Lin sedang mencari Dao. Mengikuti langkah-langkah Dao dan mencari akhir Dao. Seolah-olah segala sesuatu di dunia telah berlalu begitu saja. Seolah semuanya telah hancur dan menjadi bukan apa-apa. Mereka tidak bisa lagi menimbulkan gelombang apapun di hatinya. Mereka yang mencari Dao mengerti di pagi hari dan mati di senja hari, disesalkan. Mereka yang mencari Dao memahami saat kematian, menyedihkan. Pencarian tidak ada habisnya. Wang Lin telah melihat bola cahaya yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi sebuah planet dan kemudian kembali menjadi tidak ada. Setiap kali ini terjadi, dia ingin merebut jejak Dao itu. Namun, dia gagal menyentuhnya setiap saat, tapi lambat laun dia merasa semakin dekat dengan jejak Dao itu. Dao itu hanya ada di sana sesaat sebelum menghilang lagi. Wang Lin tampaknya telah menemukan petunjuk selama pencariannya yang membingungkan. Kekuatan misterius yang dia cari tampaknya merupakan sesuatu yang melampaui keberadaan hukum. Kesadaran ini sangat ringan, namun meninggalkan kesan yang mendalam. Itu selalu ada sejak awal. Dao itu sepertinya berada di tempat pandangannya berada, tetapi pada saat dia mengalihkan pandangannya, Dao itu sepertinya menghilang.
Ini adalah perasaan yang sangat samar, tapi perlahan mengalir ke tubuh Wang Lin. Dia perlahan-lahan merasa seperti sedang mengejar jejak kaki Dao dan hendak memahami sumber kekuatan misterius. Selama proses ini, di mana tidak ada konsep waktu, Wang Lin melihat sebuah planet. Planet ini tidak dibentuk oleh bola cahaya dan ada secara alami. Vitalitas dari planet ini sangat lemah, namun dipenuhi kehangatan dan kelembutan. Di samping planet ini ada dua planet yang lebih kecil. Mereka sangat dekat dan masing-masing memberikan rasa keterikatan. Saat Wang Lin mendekat, salah satu planet kecil mengeluarkan riak. Tampaknya dipenuhi dengan kegembiraan, memberikan emosi yang kuat. Saat Wang Lin melihat tiga planet, pikirannya bergetar ketika dia menemukan sesuatu. Dia secara tidak sadar ingin mengangkat tangannya, tetapi dia tidak menyadari bahwa dalam kondisinya saat ini, dia bahkan tidak memiliki tubuh. Namun, tangannya masih muncul. Seolah-olah yang perlu dia lakukan hanyalah berpikir dan hal itu akan menjadi kenyataan. Tangannya bergerak dengan lembut dan riak muncul di kehampaan. Di bawah riak ini, ketiga planet segera berubah menjadi tiga sinar cahaya dan memasuki tangan Wang Lin. Wang Lin berhenti mencari Dao. Dalam keadaan kesurupan, rasanya seolah-olah dia adalah Dao saat ini. Saat dia berhenti, pikirannya perlahan menjadi tenang. Kemudian seluruh tubuhnya secara tidak sadar berubah menjadi bola cahaya. Seiring berjalannya waktu, bola cahaya yang dia ubah secara bertahap meluas. Dia menyerap debu di sekitarnya dan akhirnya sebuah planet muncul. Gunung-gunung di planet ini sangat spektakuler dan sungai-sungainya indah. Bumi dipenuhi energi, dan bahkan laut pun sebiru langit, seolah mampu menampung dunia. Di bagian utara planet ini hanya ada satu keluarga. Seorang pria dan seorang wanita yang menjalani kehidupan yang tenang dan damai. Seolah-olah mereka bisa mendapatkan semua yang mereka inginkan, termasuk manusia yang tak terhitung jumlahnya di desa-desa sekitar. Pada hari ini, seberkas cahaya melewati bagian selatan planet ini. Di dalam sinar cahaya itu ada seorang wanita mengenakan pakaian putih. Wanita itu cantik dan selembut air. Rambut hitamnya tergerai di udara. Kadang-kadang beberapa helai rambut akan muncul di depan dan dia menyelipkan rambut ke belakang telinganya dengan tangannya yang seperti batu giok. Saat dia terbang, matanya dipenuhi kebingungan. Dia melihat ke bawah ke bumi sambil menggigit bibir bawahnya dan bergumam, mengapa dunia ini memberiku perasaan yang begitu familiar. Dia merenung dalam waktu lama sebelum menggelengkan kepalanya. Sosoknya bergerak seperti seberkas cahaya dan menghilang di cakrawala. Saya ingin menemukan jawabannya. Angin membawa suara tegas wanita itu. Waktu perlahan berlalu seolah akan bertahan selamanya. Bertahun-tahun berlalu dan segalanya berangsur-angsur berubah. Satu-satunya hal yang tidak pernah berubah adalah ketiga orang itu. Dua di antaranya masih menjalani kehidupan yang tenang dan yang terakhir masih mencari jawaban. Baru pada akhirnya Dao itu tiba. Bumi lenyap dan planet ini tidak ada lagi. Ketiga orang itu berubah kembali menjadi tiga bola cahaya dan kemudian terperangkap di dalam telapak tangan besar yang kemudian melayang jauh. Saat telapak tangan menghilang, kesadaran Wang Lin muncul. Jadi ini Dao. Suara Wang Lin bergema di kehampaan. Semua yang dia cari berakhir pada dirinya sendiri. Episode 724 melihat langkah ketiga. Dia sendiri adalah Dao. Langit dan bumi terdiri dari Dao yang tak terhitung jumlahnya, dia adalah Dao. Di depannya ada bola cahaya yang tak terhitung jumlahnya yang berubah dari hidup ke mati dan dari mati ke hidup. Ini adalah Dao hidup dan matinya. Dalam siklus karma, jika ada akibat karma, maka ada sebab karma, seperti pencarian jawaban Limuan dan kehidupan sehari-hari Wang Ping. Ini adalah karma Dao-nya. Untuk sesaat, Wang Lin merasa dia memahami sesuatu, tetapi pada saat yang sama dia tidak memahami apapun. Kebingungan semacam ini seperti gelombang yang mengguncang pikirannya. Gelombang ini menjadi semakin intens hingga membuat pikirannya bergetar. Dia terbangun. Saat dia mendapatkan kembali kejelasannya, dia merasa jiwa asalnya akan didorong keluar dengan keras. Saat dia membuka matanya, dia masih berada di luar pintu. Tidak ada apapun di sekitarnya yang berubah. Guntur masih bergemuruh dan cahaya ungu masih menutupi area tersebut. Seolah semua yang terjadi tidak terjadi sama sekali. Wang Lin masih berada di depan gerbang, dan semua yang terjadi hanyalah mimpinya. Sangat tidak nyata namun sangat nyata. Pintu yang hanya membuka celah perlahan menutup di depan matanya dan menghilang. Lengan besar yang terbungkus cahaya ungu juga menghilang. Cahaya ungu berkontraksi dan berubah kembali menjadi manik yang menantang surga. Ada perubahan misterius pada mutiara penentang surga. Sebelumnya, ada 5 elemen yang terukir di atasnya.
Sekarang mereka digantikan oleh Yin dan Yang. Yin dilambangkan dengan bulan dan Yang dilambangkan dengan matahari. Masing-masing menutupi separuh mutiara penentang surga dan berbeda satu sama lain. Itu melayang ke dahi Wang Lin dan memasuki titik di antara alisnya. Wang Lin masih berdiri tak bergerak di udara dan matanya perlahan tertutup. Adegan sebelumnya masih bergema di benaknya. Dia samar-samar menyadari sesuatu. Dia sepertinya sekali lagi melupakan perjalanan waktu dan hanya tenggelam dalam pemahaman di dalam hatinya yang terus bergema di benaknya. Dia mengukir mimpi yang tidak nyata itu sedikit demi sedikit ke dalam hatinya. Wang Lin tahu bahwa segala sesuatu di dalam mimpi itu sangat berharga. Ini adalah kesempatan surgawi. Dia tidak bisa memberitahu siapapun tentang mimpinya, dan dia juga tidak akan bisa menjelaskannya dengan jelas. Dia sebenarnya takut memberitahu siapapun. Dia merasa bahwa Yang Maha Melihat dan rekan-rekannya akan rela menyerahkan segalanya demi kesempatan ini. Bahkan jika itu berarti menyerahkan planet Tianyun, menyerahkan semua harta dan mantra magis mereka. Olsir dan kawan-kawan tidak akan ragu sama sekali untuk mendapat kesempatan mencari Dao seperti ini. Karena pencarian Dao ini akan membuka langkah ketiga misterius yang diperjuangkan dan didambakan oleh puluhan ribu kultivator. Mereka yang mencari Dao mengerti di pagi hari dan mati di senja hari. Mereka yang mencari Dao memahami saat kematian. Wang Lin masih tidak tahu nilai dari mutiara penentang surga, tetapi hanya puncak gunung es yang dia lihat sangat mengejutkannya. Ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah dia lupakan. Pencarian Dao ini tidak menyebabkan tingkat kultivasinya meningkat, tetapi menyempurnakan Dao-nya. Sebelumnya, ketika Wang Lin berdiri di bawah pintu, dia merasakan rasa kagum yang mendalam dari jiwanya. Ini karena perbedaan level, seperti penampilan manusia di mata semut. Meskipun Wang Lin tidak berada pada tingkat keberadaan yang sama dengan pintu dan dia masih seekor semut jika dibandingkan, dia adalah seekor semut yang telah melihat langkah ketiga. Dia telah melihat langkah ketiga. Saat tenggelam dalam pikirannya, danau guntur di bawah Wang Lin sepertinya terpengaruh oleh sesuatu. Guntur dalam jumlah besar mulai menyebar ke segala arah. Pada saat ini, seberkas guntur terbang melintasi bidang asteroid. Di dalam sinar guntur ada binatang guntur dengan baju besi hitam. Di belakang Thunder Beast adalah pria berambut hitam, matanya dipenuhi dengan kewaspadaan saat dia menyerbu ke kedalaman bidang asteroid. Ketika dia sampai di dekat bidang asteroid, dia langsung menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Fluktuasi guntur di sini terlalu dahsyat, sangat berbeda dari terakhir kali dia berada di sini. Guntur ini bahkan mengandung aura yang sangat kuat. Hal ini mengejutkan pria berambut hitam dan membuatnya sangat berhati-hati. Dia perlahan-lahan berjalan melewati bidang asteroid. Dia sangat akrab dengan tempat ini karena dia telah ke sini berkali-kali untuk mengolah mantra asal guntur, tetapi dia tidak pernah begitu waspada. Dia bergerak cepat, dan setelah waktu yang tidak diketahui, dia secara bertahap semakin dekat ke pusat. Semakin dekat dia, semakin kuat perasaan kagetnya. Apa yang sebenarnya terjadi di sana? Ekspresi pria berambut hitam itu muram. Tingkat kultivasinya berada pada tahap korporeal yang, dan dia hanya perlu sedikit lagi untuk mencapai penyelesaian dan kemudian dia bisa memasuki tahap Nirvana Skrier. Dengan tingkat kultivasinya, tidak banyak hal yang bisa membuatnya merasa seperti ini. Namun, saat ini, perasaan ini menjadi semakin kuat. Setelah ragu-ragu sebentar, dia mengatupkan giginya dan binatang guntur menerobos lapisan terakhir asteroid. Dia segera melihat danau guntur yang familiar di hadapannya. Dia segera melihat Wang Lin di atas danau guntur. Wang Lin saat ini terlalu aneh di mata pria berambut hitam itu. Wang Lin melayang di udara, sejumlah besar guntur bergerak ke seluruh tubuhnya, dan rambutnya bergerak tanpa angin. Besarnya danau guntur menyebabkan pria berambut hitam itu terkesiap. Danau guntur di depannya membuatnya merasa seperti datang ke tempat yang salah. Ukurannya sebenarnya setengah dari ukuran terakhir dia datang ke tempat ini. Sebelumnya terlihat tak ada habisnya, tapi sekarang rasanya dia hampir bisa melihat sisi lain. Penampilan orang ini seperti batu yang dilemparkan ke air yang tenang, menimbulkan riak yang tak terhitung jumlahnya. Wang Lin perlahan membuka matanya. Ini adalah sepasang mata yang tak terlukiskan. Tampaknya memuat dunia dan semua hukum dunia. Seolah-olah sepasang mata ini bisa melihat menembus langit dan bumi. Itu memberikan perasaan mengejutkan, seperti lengan besar yang muncul di depan pintu. Perasaan seperti ini akan membuat kaget siapapun yang melihatnya, dan membuat mereka merasa kagum seolah-olah mereka hanyalah seekor semut. Sepasang mata ini berisi sisa-sisa mimpi Wang Lin yang tidak nyata. Pada saat ini, seolah-olah dia adalah langit dan bumi, dia adalah Dao Surgawi.
Inilah aura langkah ketiga. Mata Wang Lin tidak fokus dan dipenuhi kebingungan saat dia dengan santai menatap pria berambut hitam itu. Tatapan ini menyebabkan pria berambut hitam itu merasa seperti petir yang tak terhitung jumlahnya baru saja meledak di dalam dirinya. Seolah-olah dia telah menyerap lebih banyak guntur daripada yang bisa dia tangani dengan mantra asal guntur. Seluruh tubuhnya sepertinya telah terpaku pada tempatnya saat ini, dan mata Wang Lin adalah satu-satunya benda yang ada di dunianya. Saat ini, hanya tatapan ini yang ada dalam hidupnya. Guntur bergemuruh di telinganya, tapi rasanya seperti sangat jauh. Dia bisa mendengarnya dengan jelas tapi tidak merasakannya. Dia tidak bisa memahami tatapan macam apa itu, tapi tatapan ini mengandung kekuatan misterius yang jauh melampaui pemahamannya. Kekuatan ini langsung merobek matanya dan mengguncang seluruh keberadaannya. Detak jantungnya mencapai batas seolah hendak meledak. Semua darah di tubuhnya bersirkulasi gila-gilaan seiring dengan energi asalnya. Dia sangat ketakutan. Seolah-olah dia akan pingsan di bawah tatapan ini jika dia tidak memutar energi asalnya. Kekuatan apa ini? Pria berambut hitam itu tidak mampu menggerakkan tubuhnya sedikit pun. Energi asal dalam energinya berputar seperti orang gila. Bahkan jika energi asal hilang atau terbuang, dia tidak bisa mempedulikannya lagi. Mulutnya kering dan tubuhnya sudah lama basah oleh keringat. Namun, dia tidak bisa mengalihkan pandangannya dari tatapan gila ini. Dengan kultivasinya, ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia merasakan sesuatu yang begitu menakutkan. Dia tidak setakut ini bahkan ketika dia bertemu dengan penguasa kuil surgawi guntur. Wang Lin dengan tenang menatap pria berambut hitam itu. Ada jejak pencarian Dao di matanya. Dia hanya melihat seseorang, tetapi saat ini tidak masalah apakah mereka adalah kultivator atau manusia. Dengan sedikit pemahaman di mata Wang Lin, orang lain tampak seperti semut baginya. Saat dalam mimpi mencari Dao, tatapannya adalah Dao yang menyebabkan bola cahaya dengan cepat melewati seluruh siklus hidup. Dia membawa tatapan yang dia alami selama mimpi itu ketika dia melihat ke arah pria berambut hitam. Orang ini seperti bola cahaya dalam mimpi. Namun, bukannya berkembang dengan cepat, orang ini malah menghilang dengan cepat. Orang tersebut menghilang selapis demi selapis dan tidak berhenti. Teror di mata pria berambut hitam itu telah mencapai batasnya. Dia belum pernah mengalami krisis hidup dan mati seperti ini. Dari saat tatapan itu tertuju padanya, dia bisa merasakan jiwa asalnya terbakar. Energi asal di tubuhnya sepertinya telah kehilangan kendali dan membentuk nyala api yang tak terlihat. Tatapan orang lain mengandung kekuatan mengerikan yang tidak bisa dia tolak. Seolah-olah surga menyuruhnya mati. Mati. Seolah-olah dia adalah seekor semut, dan rasa kagum memenuhi seluruh tubuhnya. Bukan hanya dia, binatang guntur di bawahnya merasakan hal ini lebih kuat lagi. Ia mengeluarkan tangisan yang menyedihkan dan tubuhnya mulai menghilang dengan kecepatan yang terlihat seolah-olah tanah kembali ke bumi. Semua ini terjadi dalam sekejap. Kekeruhan di mata Wang Lin menghilang, lalu dia menarik napas dalam-dalam dan menutup matanya. Tubuh pria berambut hitam itu hampir roboh ketika dia terbangun dari kekuatan yang menakutkan. Dia basah kuyup oleh keringat dan lebih dari separuh energi asal di tubuhnya hilang. Jiwa asalnya telah menyusut satu ukuran dan dia sangat lemah. Saat dia menatap Wang Lin, teror memenuhi pikirannya. Terlalu menakutkan. Ini, tatapan macam apa itu? Di tingkat kultivasi apa dia? Pria berambut hitam itu tersentak, tubuhnya gemetar, dan wajahnya menjadi pucat pasi. Dia menyesal datang ke sini. Jika dia tidak datang ke sini, dia tidak akan mengalami tatapan menakutkan itu sekarang. Dia tidak ragu jika orang misterius itu menatapnya beberapa saat lebih lama, dia akan pingsan. Setelah itu dia akan hancur dan semua jejaknya akan hancur. Dia bahkan tidak akan bisa melarikan diri dengan jiwa asalnya. Binatang guntur di bawahnya bahkan lebih buruk lagi, dan ia memandang Wang Lin dengan ketakutan di matanya. Kebanggaan Thunder Beast membuat mereka lebih memilih mati daripada menyerah. Namun, tatapan itu tidak sesederhana kematian, itu adalah penindasan dari tingkat yang lebih tinggi. Episode 725 orang pertama yang berjanji. Di mata pria berambut hitam, sosok Wang Lin sangat besar. Pria berambut hitam itu bahkan percaya bahwa tak seorang pun di sistem bintang seluruh langit akan tetap tidak terluka di bawah tatapan itu, bahkan kepala kuil surgawi guntur pun tidak. Khususnya, ketidakpedulian pada mata itu membuatnya seolah-olah seluruh dunia hanyalah seekor semut belaka. Perasaan ini membuat tubuh pria berambut hitam itu bergetar. Mengingat harga dirinya, dia tidak pernah merasakan rasa hormat seperti ini terhadap orang lain.
Ketika kesenjangan kekuasaan tidak terlalu besar, dia akan dipenuhi dengan pemikiran untuk melawan. Namun, ketika dia merasa bahwa kekuatan seseorang tidak mungkin ditantang dan tidak ada orang yang pernah dia temui yang bisa menandinginya, dia hanya akan berpikir untuk menyerah. Pemandangan Dao. Tatapan itu pastilah pemandangan Dao yang legendaris. Teror pria berambut hitam itu tergantikan dengan fanatisme. Pikirannya kaget dan tubuhnya gemetar. Ketika dia memikirkan tentang kata Dao Sight, dia dipenuhi dengan kegembiraan dan kengerian. Manusia memiliki penglihatan mimpi dan para kultivator memiliki penglihatan Dao. Namun, pemandangan Dao ini hanyalah legenda. Pria berambut hitam itu hanya mengetahui rumor yang menyatakan bahwa seseorang telah muncul di sistem bintang seluruh langit bertahun-tahun yang lalu. Orang ini menggunakan kekuatannya sendiri dan hanya menggunakan satu mantra untuk mengalahkan semua kultivator langkah kedua di sistem bintang seluruh langit. Bahkan di antara para kultivator langkah kedua, selain segelintir orang, sebagian besar bahkan tidak bisa menggunakan satu mantra atau harta magis sebelum mereka kalah. Orang itu sangat kecewa dan berbalik untuk pergi. Satu orang mengumpulkan keberanian untuk menanyakan nama mantranya, dan yang mereka dapatkan hanyalah satu kalimat sederhana. Mantra ini diberi nama Dao Sight. Itu tidak dibuat oleh saya, dan Anda semua dapat melakukannya. Pria berambut hitam itu menarik napas dalam-dalam, segera turun dari binatang guntur, dan dengan hormat berdiri di tempatnya. Sekarang dia tidak berada di bawah tatapan Wang Lin, dia menyadari bahwa ada orang lain yang duduk di asteroid di dekatnya. Pria berambut hitam itu terkejut saat melihat orang tersebut. Dia secara alami tahu bahwa itu adalah boneka. Kemudian dia melihat binatang guntur bertanduk perak di tepi danau guntur. Ketika dia tiba, dia langsung tertangkap oleh tatapan Wang Lin, jadi dia tidak melihat apapun. Sekarang setelah dia mengamati sekelilingnya, dia terkejut sekali lagi. Binatang guntur bertanduk perak. Boneka Yin ilusi. Dia juga utusan dari kuil surgawi guntur. Pria berambut hitam itu agak tidak berani mempercayai semua ini. Dia tidak meragukan identitas Wang Lin, tapi dia tidak mengira orang sekuat itu akan menjadi utusan kuil surgawi guntur. Sebelum dia bisa berpikir terlalu banyak, Wang Lin membuka matanya sekali lagi. Matanya kembali normal. Sebelumnya, tidak hanya pria berambut hitam yang terkejut, Wang Lin juga terkejut dengan hal ini. Mungkinkah perasaan sebelumnya adalah langkah ketiga? Wang Lin merenung dalam hati. Perasaan itu adalah sesuatu yang hanya bisa didapat secara kebetulan dan tidak diminta. Namun, tingkat kultivasinya terlalu rendah. Perasaan ini adalah sesuatu yang dapat dia simpan di dalam hatinya tetapi tidak dapat sepenuhnya dipahami. Adegan realistis dalam mimpi yang tidak nyata membuka pintu baginya ke langkah ketiga. Jika ada orang di All Heaven atau sistem bintang aliansi yang mengetahui hal ini, mereka semua akan tergila-gila pada manik-manik itu. Tujuan terbesar orang-orang seperti All Seer adalah langkah ketiga. Mereka rela melakukan apa saja untuk langkah ketiga ini. Bagi mereka, langkah ketiga tidak bisa ditemukan. Mereka masih bergerak maju dalam kegelapan dan mencari dengan susah payah. Namun, Wang Lin bisa mendapatkan kesempatan yang tak terbayangkan karena mutiara penentang surga. Terkadang, takdir memang seperti ini. Setelah melihat Dao dari langkah ketiga, pencapaian Wang Lin di masa depan tidak dapat diprediksi dan tidak terbayangkan. Junior adalah utusan tingkat 2 dari kuil surgawi guntur, Seng Honghu. Seng Honghu menyapa senior. Pria berambut hitam itu langsung merangkak ke tanah dengan posisi yang biasa ia lakukan untuk menyapa gurunya untuk menunjukkan rasa hormatnya. Jika orang luar melihat ini, mereka akan sangat terkejut. Harus dikatakan bahwa Seng Honghu sangat bangga dan kejam. Bahkan di antara para utusan kuil surgawi guntur, dia adalah orang yang sulit, dan sebagian besar keluarga kultivasi tidak akan berani memprovokasi dia. Yang terpenting, bakat orang ini luar biasa. Bahkan penguasa kuil surgawi guntur pernah mengatakan bahwa bakat Seng Honghu dapat dianggap sebagai peringkat 30 teratas dalam sistem bintang seluruh langit. Orang ini belum lama berkultivasi, hanya 1000 tahun. Hanya dalam 1000 tahun, ia berhasil mencapai tahap korporeal yang dan bahkan berada di puncak. Bakat semacam ini membuat orang lebih takut padanya daripada kekejamannya. Tidak ada yang bisa menentukan batasannya. Mungkin dia akhirnya bisa menjadi seorang kultivator langkah kedua yang sejati. Wang Lin tidak bergerak. Ekspresinya netral saat dia dengan tenang menatap Seng Honghu. Setelah melihat sekilas Dao langkah ketiga, meskipun tingkat kultivasinya tidak meningkat, kekuatan mentalnya mengalami perubahan drastis. Sifat jiwanya berbeda dari sebelumnya.
Pada saat ini, bahkan jika dia berdiri di hadapan Olsir, dia tidak akan merasakan ketegangan apapun. Itu seperti manusia yang telah melihat para kultivator dan mantra mereka. Ketika mereka melihat Raja Fana, mereka tidak lagi takut. Di bawah tatapan Wang Lin, meskipun Seng Wonghu tidak merasakan teror sebelumnya, dia masih gemetar. Kenangan mengerikan itu telah tertanam dalam benaknya dan tidak akan hilang bahkan dalam kematian. Kenyataannya, ini adalah peluang besar bagi Seng Wonghu. Jika Olsir dan kawan-kawan tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan manik tersebut, maka mereka akan memilih untuk mengalaminya secara pribadi tanpa ragu-ragu. Bahkan binatang guntur di sebelahnya menundukkan kepalanya dan tidak lagi memiliki rasa bangga di wajahnya. Wang Lin menarik pandangannya dan dengan tenang bertanya, "Ada apa?" Keadaan pikirannya saat ini masih dalam mimpi yang tidak nyata. Bahkan nada suaranya mencerminkan hal ini. Meskipun kultivasi Seng Wonghu berada pada tahap korporeal yang, pikirannya sangat rusak saat ini. Khususnya, dengan hatinya yang pemalu saat ini, dia hampir tidak bisa menggunakan kekuatan seorang kultivator yin ilusi. Adapun binatang guntur, ia bahkan tidak berani mengangkat kepalanya. Tatapan dari sebelumnya membuatnya kehilangan nyali. Kata-kata santai Wang Lin tiba-tiba mengejutkan Seng Wonghu. Dia dengan cepat berkata, "Junior." Sebelum dia selesai berbicara, Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan berkata, "Jika tidak ada apa-apa, cepat pergi." Wang Lin memutuskan untuk mempelajari dengan cermat perubahan di mutiara penentang surga. Kekuatan mutiara penentang surga jauh melampaui imajinasinya. Hanya celah di pintu yang memungkinkan dia melihat langkah ketiga. Jika dia membukanya sepenuhnya, jantung Wang Lin berdegup kencang. Dia tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi. Selain itu, mimpi ini menyebabkan domainnya meningkat. Dia tidak jauh dari puncak tahap akhir Ascendan, akhir dari langkah pertama kultivasi. Seng Wonghu merasa sikap Wang Lin sangat normal. Orang yang kuat seharusnya seperti ini, karena dialah yang mengganggu kultivasi senior ini. Senior ini berbaik hati dengan tidak membunuhnya. Memikirkan tatapan sebelumnya, Seng Wonghu tidak ragu bahwa senior ini telah menyelamatkannya. Kalau tidak, dia pasti sudah mati. Pikirannya yang gemetar dan keterkejutannya telah berubah menjadi fanatisme dan rasa hormat. Setelah menarik napas dalam-dalam, dia berkata, "Senior, junior adalah Seng Wonghu, anggota keluarga Senggong di wilayah selatan. Saya adalah utusan tingkat 2 dari kuil surgawi guntur dan seorang kultivator yang korporeal. Saya mohon senior mengizinkan saya berjanji kepada senior." Bukan karena dia tidak bisa melihat melalui kultivasi Wang Lin, tapi tatapan menakutkan itu membuatnya melupakan semua itu. Dia bahkan percaya bahwa ini adalah seorang kultivator yang benar-benar kuat. Jika seorang kultivator yang kuat menyembunyikan tingkat kultivasinya, mereka akan membuat orang lain percaya bahwa mereka adalah seorang kultivator Ascendan. Sumpah. Wang Lin kaget dan menatap Seng Wonghu. Seng Wonghu dengan cepat berkata, "Kultivasi junior tidak mencukupi dan saya tahu saya tidak memenuhi syarat untuk berjanji kepada senior. Namun, junior sangat tulus, dan terlebih lagi, saya memiliki banyak keluarga yang berjanji kepada saya, sehingga junior dapat membantu memenuhi segala permintaan senior. Junior tahu bahwa hal seperti itu tidak ada artinya di mata senior, tapi aku harap senior mengizinkanku berjanji padamu mengingat ketulusanku." Wang Lin mengerutkan kening. Setelah merenung sebentar, dia menggelengkan kepalanya. Dia tidak bisa menggunakan mantra itu lagi, dan dari satu pandangan, dia tahu bahwa orang ini sangat sombong. Jika orang ini memperhatikan sesuatu, itu akan menimbulkan masalah yang tidak perlu. Ketika Seng Wonghu melihat Wang Lin menggelengkan kepalanya, dia langsung berkata, "Senior, junior sangat tulus dan tidak akan pernah menyesalinya tidak peduli berapa lama waktu berlalu. Selama senior bersedia memberi saya beberapa petunjuk selama terobosan saya, junior bersedia menyerahkan sebagian dari jiwa dao saya untuk berjanji kepada senior selama 1000 tahun. Saat dia berbicara, tangannya membentuk segel dan kemudian menunjuk ke dahinya. Cahaya hitam yang berisi domain dan daunnya terbang keluar dari kepalanya. Dalam sistem bintang seluruh langit, seseorang yang berjanji dapat menyerahkan sesuatu secara selektif. Jiwa dao seseorang adalah hal terpenting yang bisa diberikan. Begitu dao soul mereka dikendalikan oleh orang lain, meski tidak sama dengan kematian, hati dao mereka bisa terpengaruh. Konsekuensinya memiliki arti yang lebih bertahan lama. Memberikan dao soul-nya menunjukkan ketulusan Seng Wonghu. Dia benar-benar takut dengan tatapan Wang Lin. Dia memiliki perasaan yang samar-samar bahwa jika dia melepaskan kesempatan ini hari ini, dia akan menyesalinya seumur hidupnya. Seng Wonghu sangat mempercayai perasaannya.
Banyak keputusan penting dalam hidupnya yang diambil karena perasaannya, dan saat ini perasaan tersebut sangat kuat yang memperkuat keyakinannya. Melihat Seng Wong Hu menunjukkan jiwa daunnya, mata Wang Lin menyipit. Meskipun dia tidak tahu apa itu, dia mengerti apa yang diwakilinya. Setelah merenung dalam waktu lama, Wang Lin perlahan bertanya, kamu tidak akan menyesalinya. Seng Wong Hu segera menjawab dengan hormat, junior pasti tidak akan menyesalinya. Wang Lin tidak lagi membuang waktu lagi. Dia melambaikan tangannya dan jiwa Dao Seng Wong Hu terbang. Dia melahapnya dan memasuki jiwa asalnya. Setelah menyingkirkan Dao Sol, Wang Lin dengan tenang bertanya, mengapa kamu datang ke sini? Seng Wong Hu tersenyum pahit. Alam surgawi guntur akan segera terbuka, jadi junior ingin meminjam tempat ini untuk mengolah energi asal. Episode 726 Kondensasi Asal Guntur. Ekspresi Wang Lin netral saat dia merasakan jiwa Dao Seng Wong Hu. Domain orang ini mirip dengan domain Ling Tianhou, tetapi ada perbedaan. Namun, karena Wang Lin tidak memahami pengalaman hidup Seng Wong Hu, dia tidak bisa mendapatkan gambaran lengkapnya. Berapa lama sebelum alam surgawi guntur terbuka? Wang Lin berbicara dengan tenang dan matanya sedikit terpejam. Seng Wong Hu dengan hormat berkata, 10 tahun lagi sebelum alam surgawi guntur terbuka. Kemudian seseorang dapat menggunakan tungku guntur untuk masuk. Wang Lin merenung sedikit. Dia sangat tertarik dengan alam surgawi guntur. Ketika dia memasuki alam surgawi hujan, dia tidak bisa menyerap batu giok langit apapun. Namun, saat ini, dia bisa menyerap sejumlah besar. Perjalanan ke alam surgawi guntur ini akan memungkinkan kultivasinya mencapai penyelesaian. Alam surgawi telah rusak. Apa batasan untuk memasuki alam surgawi? Mata Wang Lin bersinar saat dia melihat ke arah Seng Wong Hu. Seng Wong Hu terkejut. Setelah ragu sejenak, dia membuat beberapa spekulasi berdasarkan kata-kata Wang Lin. Mata Wang Lin tenang saat dia dengan tenang berkata, orang tua ini bukan seseorang dari sistem bintang seluruh langit. Pikiran acak di benak Seng Wong Hu menghilang. Hampir pada saat Wang Lin berbicara, dia mendapat jawaban yang sama. Dalam pikirannya, hanya asal-usul seperti ini yang sesuai dengan status Wang Lin. Senior, alam surgawi guntur milik sistem bintang All Heaven milikku tidak mengalami kerusakan yang terlalu parah. Batasan pada kultivasi adalah ascendan tahap akhir. Namun, istana surgawi guntur memiliki metode untuk dimasuki oleh para kultivator langkah kedua. Premisnya adalah mereka tidak menggunakan kekuatan melebihi tahap awal Nirvana Skrier. Wang Lin mengangguk dan kemudian menanyakan beberapa detail lebih lanjut. Alam surgawi guntur ini mirip dengan alam surgawi hujan. Lagi pula, bertahun-tahun yang lalu, alam surgawi hujan dan guntur sama-sama merupakan jalur menuju alam surgawi kuno. Setelah mendapatkan informasi, Wang Lin dengan tenang memandang Seng Wong Hu dan berkata, lupakan. Kamu bisa tinggal di sini dan berkultivasi, tapi jangan ganggu orang tua ini. Seng Wong Hu dengan cepat mengangguk. Dia datang ke sini dengan tujuan untuk berkultivasi, tetapi sekarang dia terluka parah dan tingkat kultivasinya menurun. Akan sulit menemukan tempat yang lebih baik hanya dalam waktu 10 tahun. Selain itu, menyembuhkan lukanya saja akan memakan banyak waktu. Mungkin saja dia hanya bisa pulih ketika alam surgawi guntur terbuka. Setelah Wang Lin mengizinkannya tinggal, dia langsung merasakan rasa syukur di hatinya. Sebenarnya, dia biasanya tidak merasa seperti ini, tapi dia secara tidak sadar sudah menyerah di dalam hatinya. Dia benar-benar terpesona oleh tatapan Wang Lin. Wang Lin mengalihkan pandangannya dan tidak lagi memperhatikan Seng Wong Hu. Dia berbalik dan berjalan menuju kedalaman danau guntur. Pada awalnya, Seng Wong Hu tidak menyadarinya, tapi segera dia menghela nafas. Ini memang seseorang dengan tingkat kultivasi yang lebih tinggi, dan gunturnya tidak biasa. Dengan kultivasinya, dia hanya bisa melangkah sedalam 50 langkah dan tidak setengah langkah lebih jauh. Namun, pandangannya mengikuti Wang Lin dan melihat Wang Lin berjalan 100 langkah ke danau guntur sebelum duduk. Seng Wong Hu menarik napas dalam-dalam dan matanya dipenuhi rasa hormat. Karena terluka, dia hanya mampu mengambil 10 langkah sebelum tidak bisa melangkah lebih jauh. Pada titik ini, dia segera duduk dan mulai mengolah mantra asal guntur. Binatang gunturnya juga dengan hati-hati mengambil beberapa langkah. Kepalanya yang besar kadang-kadang menoleh ke arah Wang Lin dan matanya dipenuhi rasa takut. Itu adalah makhluk roh, jadi nalurinya membuatnya semakin takut pada tatapan Wang Lin. Tatapan itu membuat Thunder Beast hampir kehilangan inderanya. Rasanya seperti kembali ke asalnya. Belum pernah merasakan hal seperti ini sebelumnya. Bahkan sekarang ia masih takut pada Wang Lin. Saat ia hendak berbaring, suara gemuruh datang dari jauh.
Binatang guntur milik Wang Lin perlahan-lahan berjalan mendekat, dan ketika ia berjalan di dekat binatang guntur milik Seng Wonghu, binatang guntur milik Wang Lin memberinya tatapan yang kejam. Binatang guntur milik Seng Wonghu mundur dan tidak lagi berani mendekat. Harga dirinya benar-benar hancur oleh tatapan Wang Lin. Kalau tidak, dengan tanduknya yang akan tumbuh, ia tidak akan menghasilkan hasil seperti ini. Thunder Beast bertanduk perak menggelengkan kepalanya dan berjalan dengan riang. Ia berjalan 10 langkah ke dalam danau guntur dan berbaring untuk menyerap guntur. Di kejauhan, penjaga langit sedang duduk di atas sebuah asteroid. Matanya berkedip dan sesekali melihat ke arah Seng Wonghu. 100 langkah adalah batas Wang Lin, dan ini hanya karena dia telah melihat langkah ketiga, yang menyebabkan jiwanya berevolusi. Melihat guntur itu, dia merasa samar-samar dia bisa melihat perubahan aneh yang mirip dengan saat dia menggunakan potongan surgawi. Ketika dia menyadari perubahan ini, Wang Lin mampu mengambil 100 langkah sebelum dia tidak bisa bergerak lebih jauh. Dia duduk dan mulai menyerap guntur ke dalam tubuhnya. Mantra asal guntur mengekstraksi guntur dan terus-menerus menyempurnakan energi asal darinya. Seiring berjalannya waktu, sejumlah besar guntur berkumpul dari segala arah dan diserap ke dalam tubuhnya. Saat mantra asal guntur beroperasi, perlahan-lahan ia mengeluarkan energi asal dari guntur dan memberi makan jiwa asalnya. Perasaan yang sangat nyaman perlahan muncul dari tubuh Wang Lin. Ketika Wang Lin telah mencapai ascendan karena kristal ascendan milik Zhou Yi, maka Wang Lin memiliki lebih banyak energi asal daripada kebanyakan kultivator. Ini berarti jalannya sangat mulus, tetapi penggunaan tebasan surgawi dan pertarungan dengan Daois guntur menyebabkan dia mengonsumsi terlalu banyak energi asal. Akibatnya, tingkat kultivasinya berada di ambang penurunan. Energi asal adalah sesuatu yang sangat sulit dipulihkan bagi para kultivator langkah pertama. Jika Wang Lin tidak memiliki jiwa asal guntur, dia akan menyesalinya seumur hidupnya. Saat energi asal memasuki Wang Lin dan memberi nutrisi pada jiwa asalnya perlahan pulih. Proses ini sangat lambat. Tangan Wang Lin membentuk segel dan kemudian mulai bergetar. Riak besar guntur segera menyebar dan 10 kali jumlah guntur langsung menyerang Wang Lin. Bahkan dia tidak bisa menahan rasa kebas. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan segera mulai menyempurnakan. Tindakan Wang Lin menyebabkan serangkaian ledakan yang membangunkan Seng Wonghu. Dia menarik napas dalam-dalam dan membuka matanya. Namun, saat dia melihat Wang Lin, pupil matanya tiba-tiba menyusut. Dia layak menjadi senior. Dia berani menarik begitu banyak guntur ke dalam tubuhnya dalam 100 langkah. Jika saya berada dalam posisi itu, daging saya tidak akan mampu menanggungnya, dan bahkan jiwa asal saya akan rusak. Mata Seng Wonghu berbinar dan dipenuhi kegembiraan. Sepertinya aku harus bekerja lebih keras. Mata Seng Wonghu berbinar dan kemudian dia menarik lebih banyak guntur ke dalam tubuhnya. Tubuhnya bergetar dan segera mulai menyerapnya. Wang Lin mengaktifkan mantra asal guntur dan guntur 10 kali lebih banyak dari sebelumnya memasuki tubuhnya. Di bawah peningkatan jumlah guntur, energi asal di dalam jiwa asalnya secara bertahap mulai pulih lebih cepat. Namun, kondisinya masih jauh dari pulih sepenuhnya. Lagi pula, hanya sepotong energi asal yang dapat diekstraksi dari setiap helai guntur, dan setelah dimurnikan, bahkan lebih sedikit lagi energi yang tersisa untuk dikonsumsi. Waktu perlahan berlalu, dan dalam sekejap mata, 2 tahun berlalu. Dalam 2 tahun, Wang Lin hampir tidak bergerak, tetapi bukannya 10 kali guntur normal, dia malah menyerap 20 kali guntur normal. Dia seperti sepotong logam humanoid yang dilemparkan ke dalam danau guntur dan menarik guntur seperti orang gila. Adapun Seng Wonghu, dia bekerja lebih keras selama 2 tahun ini, dan luka-lukanya berangsur pulih. Selama 2 tahun ini, Wang Lin mengamati Seng Wonghu. Orang ini juga mengembangkan mantra asal guntur. Namun, Wang Lin hanya mampu menyerap sedikit saja dari setiap helai guntur, sedangkan Seng Wonghu mampu menyerap 10 kali lebih banyak. Saat dia mengamati dan secara bertahap menemukan beberapa petunjuk, hal ini sangat berkaitan dengan seberapa banyak energi asal yang dimiliki seseorang. Semakin banyak energi asal yang dimiliki, semakin banyak energi asal yang dapat diserap. Karakteristik inilah yang membuat disparitas tiap level pada langkah kedua begitu besar. Selama 2 tahun ini, Wang Lin mengukir semua yang dia lihat tentang langkah ketiga ke dalam hatinya dan sering memahaminya, jadi dia mendapat panen. Pada hari ini, dia berdiri dan berjalan menuju tengah danau guntur. Suara gertakan memenuhi area tersebut setelah setiap langkah. Perubahan tersebut menarik perhatian Seng Wonghu. Dia membuka matanya dan menatap Wang Lin. Tidak hanya kegembiraan di matanya yang tidak berkurang, bahkan ada secercah harapan.
Wang Lin tidak memperhatikan Seng Monghu dan melihat ke arah tengah Danau Guntur. Danau Guntur ini terlalu besar. Meskipun telah menyusut setengahnya karena mutiara penentang surga, itu masih mengejutkan. Saat ini, Wang Lin hanya dianggap berada di pinggir dan terlalu jauh dari pusat. Guntur di Danau Guntur secara alami akan semakin kuat jika semakin dekat ke pusatnya, yang merupakan tempat dengan konsentrasi energi asal tertinggi. Bahkan bisa dikatakan bahwa energi asal di dalam 100 helai guntur di tepinya tidak dapat dibandingkan dengan energi asal di dalam 1 helai guntur di tengah. Setelah merenung sejenak, Wang Lin mengangkat kakinya dan melangkah maju. Hatinya tenang dan bahkan mengandung sedikit kewaspadaan. Namun, tidak jauh dari situ, Seng Monghu sangat bersemangat saat dia melihat ke arah Wang Lin dan berpikir, saya akhirnya bisa melihat mantra dari senior. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Saya harus memperhatikan dengan cermat dan mungkin saya akan mendapatkan pencerahan. Dia sangat bersemangat, tidak kurang dari saat dia menerobos langkah pertama dan memasuki tahap ilusori yin. Faktanya, kegembiraannya beberapa kali lebih kuat dari saat itu. Selain karena tempat ini cocok untuk menyembuhkan luka-lukanya, alasan lain dia ingin berkultivasi di sini adalah untuk mengikuti Wang Lin. Dia berharap mendapatkan petunjuk dari Wang Lin, atau bahkan melihat mantra dari kejauhan. Dia menunggu selama 2 tahun dan sekarang dia akhirnya mendapat kesempatan. Tanpa ragu-ragu, Seng Monghu menyebarkan guntur ke seluruh tubuhnya. Dia memperhatikan setiap gerakan Wang Lin, siap mengingat dengan kuat semua yang dia saksikan. Bahkan Thunder Beast lapis baja mengangkat kepalanya dan menatap Wang Lin di kejauhan. Matanya dipenuhi rasa kagum, dan bahkan ada secercah harapan. Hanya binatang guntur bertanduk perak milik Wang Lin yang memutar matanya dan bahkan tidak menoleh. Ia dengan mengantuk berbaring di sana dan menyerap guntur. Episode 727 Hukum Guntur. Hanya dengan masuk lebih dalam untuk menyerap guntur saya dapat mempercepatnya. Jika saya tetap berada di tepi, meskipun saya menyerap 10 kali guntur dan efeknya terlihat sama, kenyataannya ada perbedaan yang sangat besar. Wang Lin diam-diam merenung saat dia berjalan menuju pusat Danau Guntur. Langkah ini menimbulkan riak saat mendarat di Danau Guntur. Itu menarik sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya. Pikiran Wang Lin terfokus dan matanya memancarkan kilat. Jiwa asalnya seperti hatinya saat ini. Meskipun tidak berdebar, itu menggetarkan guntur yang memenuhi tubuhnya. Tubuhnya terbuat dari guntur, jadi guntur memenuhi tubuhnya tanpa perlawanan apapun saat jiwa asal ini melepaskan lebih banyak. Guntur bergerak ke seluruh tubuhnya dan menciptakan serangkaian ledakan. Guntur ini bergema di dalam tubuhnya. Wang Lin bergerak maju dan mengambil 1 langkah lagi. Badai petir segera muncul di dalam Danau Guntur, menarik guntur dalam jumlah besar. Petir jatuh dan membuatnya tampak seperti penjara guntur sungguhan yang menghalangi semua kehidupan untuk bergerak maju. Ada kekuatan guntur yang dahsyat di dalam guntur ini. Dibandingkan dengan ini, kekuatan guntur di dalam jiwa asal Wang Lin seperti membandingkan kunang-kunang dengan bulan yang cerah. Tempat ini sangat aneh. Kekuatan guntur di sini sungguh luar biasa. Kaki Wang Lin mendarat, menyebabkan serangkaian ledakan keras yang bergema di seluruh Danau Guntur. Dia tidak berhenti dan terus bergerak maju 10 langkah. Setiap langkah yang diambilnya memicu ledakan keras yang bahkan lebih dahsyat dari guntur. Seolah-olah seluruh dunia gemetar. Khususnya, kecepatan Wang Lin sangat cepat, jadi dia mengambil 10 langkah hampir seketika. Gemuruh menggelegar bergema di angkasa. Kejutan ini memicu gelombang kejut yang sangat besar. Pada saat ini, sepertinya dunia ditutupi oleh petir, dan itu adalah pemandangan yang sangat mengejutkan. Wang Lin tidak bisa mengambil 1 langkah lagi. Lokasinya saat ini masih di tepi Danau Guntur, namun jiwa asalnya tidak tahan lagi. Rasanya jika dia mengambil 1 langkah lagi, jiwa asalnya akan terluka. Jiwa asalku telah melahap setengah dari naga guntur kuno dan tubuhku terbuat dari guntur. Seluruh keberadaanku hampir tidak berbeda dengan guntur sungguhan, tapi meski begitu, aku harus berhenti di sini. Guntur di sini terlalu kuat. Wang Lin merasakan keengganan di hatinya dan mulai merenung. Tidak jauh dari situ, Seng Mong mengerutkan kening dan matanya menunjukkan sedikit kekecewaan. Rasa hormat di matanya mereda saat dia memandang Wang Lin dan berpikir, ini tidak benar. Dengan kultivasi senior, mengapa dia berhenti di situ? Mungkinkah? Matanya berbinar. Bahkan binatang guntur di sampingnya memperhatikan dengan cermat, dan ketakutan di matanya sedikit menghilang. Binatang guntur bertanduk perak tidak bergerak dan terus berkultivasi seolah-olah sudah mengetahui hasil ini. Saat Wang Lin berdiri di sana lebih lama, kekecewaan Seng Monghu menjadi semakin kuat dan dia menghela nafas.
Dia ingin melihat mantra kuat dari orang yang dia janjikan, tapi sayangnya, dia tidak melihat apapun. Kontras yang kuat ini menyebabkan rasa hormat yang kuat yang dimilikinya terhadap Wang Lin semakin mereda. Jantung daunnya yang padam juga perlahan pulih. Meskipun 100 langkah merupakan celah yang tidak dapat saya lewati saat ini, setelah kultivasi saya berhasil menembus tahap Nirvana Skrier, saya pasti akan mampu mencapai 100 langkah saja. Namun, sebagai senior, bagaimana dia bisa sekuat ini? Ekspresi Seng Monghu berubah suram dan dia mulai mengamati dengan cermat. Wang Lin memandangi danau guntur di depannya. Saat ini, sepertinya dia telah melupakan segalanya. Segala sesuatu di sekitarnya menghilang, dan seolah-olah hanya danau guntur yang tersisa. Sama seperti ketika dia berada di luar gerbang dan melihat ke dalam celah, ke surga yang menentang ruang manik. Sama seperti dulu, dia bahkan melupakan tubuhnya sendiri dan hanya memandangi danau guntur yang tak berujung. Setelah waktu yang tidak diketahui, setelah melupakan waktu, melupakan segalanya, tubuh Wang Lin bergerak. Dia dengan santai berjalan ke depan. Langkah ini sangat biasa saja, tetapi sepertinya jatuh pada saat yang tepat. Sambaran guntur muncul tepat di bawah kakinya. Sepertinya dia telah menginjak sambaran petir itu. Ekspresi hormat dan suram Seng Monghu yang awalnya berkurang terkejut. Dia sepertinya telah memperoleh pencerahan tetapi tidak dapat memahaminya. Thunder Beast lapis baja juga terkejut. Mata binatang itu menyipit saat melihat ke arah Wang Lin. Wang Lin tidak memiliki ekspresi. Itu tetap netral. Matanya kosong saat dia mengambil langkah lain. Sama seperti terakhir kali, saat kakinya mendarat, ada sambaran petir yang harus dia injak. Tak lama setelah itu, Wang Lin mengambil langkah lain. Dari awal hingga akhir, dia sangat santai, seolah-olah dia tidak sedang berjalan menuju danau guntur tetapi ke halaman belakang rumahnya sendiri. Setiap langkah yang diambilnya, akan ada sambaran petir di bawah kakinya. Mata Seng Monghu terbuka lebar. Matanya dipenuhi rasa terkejut dan dia menghirup udara dingin. Rasa hormat yang hilang menunjukkan tanda-tanda akan kembali dan kekecewaan segera hilang. Saat dia menatap Wang Lin, keterkejutan di matanya menjadi semakin kuat. Di matanya, suatu saat mungkin tidak disengaja. Bahkan 2 atau 3 kali pun masih bisa dianggap kebetulan atau keberuntungan. Namun, sambaran petir muncul untuk mendukung setiap langkah yang diambil Wang Lin. Ini bukan lagi sesuatu yang bisa dijelaskan dengan kata, kecelakaan, dan keberuntungan. Di matanya, ini adalah sesuatu yang sangat mustahil. Ini benar-benar di luar imajinasinya. Saat ini, di matanya, Wang Lin telah menjadi penguasa semua guntur di dunia. Perilaku aneh danau guntur jelas menyambut Wang Lin. Menyambut, ya, itu menyambutnya. Rasa terkejut di mata Seng Monghu menjadi semakin kuat dan memenuhi tubuhnya. Pada saat ini, perasaan gembira mengamuk di sekujur tubuhnya seperti badai. Dia telah menunggu selama 2 tahun untuk melihat mantra seperti ini. Thunder Beast lapis baja di sampingnya tiba-tiba mengangkat kepalanya. Perasaan kagum muncul sekali lagi di dalam Thunder Beast ini. Pemahaman Thunder Beast terhadap guntur jauh di atas masternya. Dalam pandangannya, danau guntur tidak menyambut Wang Lin, setiap langkah Wang Lin mendarat di urat danau guntur. Tidak jauh dari situ, binatang guntur bertanduk perak yang tidak pernah menoleh dan sepertinya tidak ingin melihat ke arah Wang Lin tiba-tiba berdiri. Matanya yang besar dipenuhi dengan kengerian yang belum pernah dilihat sebelumnya saat menatap langsung ke arah Wang Lin. Di mata Wang Lin, yang dilihatnya bukan lagi danau guntur melainkan sinar cahaya yang muncul dan menghilang. Setiap kali kakinya mendarat, dia selalu mendarat di atas cahaya yang bersinar. Dia sepertinya telah memperoleh pencerahan di dalam hatinya, seolah-olah ini adalah metode yang paling benar. Dia mengambil langkah demi langkah dan sepertinya telah melupakan segalanya. Tubuh Seng Monghu bergetar dan dia tidak berani berkedip. Dia tidak ingin melewatkan satu momen pun dari apa yang sedang terjadi. Dia bahkan tidak percaya semua yang terjadi di hadapannya. Wang Lin bergerak semakin cepat sampai dia hanya meninggalkan bayangannya saja, tapi sambaran petir itu akan selalu muncul di bawah kakinya setiap saat. Pada akhirnya, tubuh Wang Lin memancarkan kilatan guntur yang terang dan kemudian badai petir dahsyat terjadi di sekelilingnya. Dia seperti perahu tersendiri yang dengan tenang dan kokoh melayang di antara amukan gelombang guntur. Terlalu menakutkan. Ini benar-benar mantra petir. Ini benar-benar guntur. Rasa hormat di mata Seng Monghu meningkat sekali lagi dan jantungnya mulai berdebar kencang seolah-olah akan meledak keluar dari dadanya. Rasa hormatnya beberapa kali lebih kuat dibandingkan 2 tahun lalu. Rasa hormatnya terhadap Wang Lin mencapai ketinggian baru sehingga bisa dianggap sebagai keyakinan buta.
Binatang guntur di sampingnya bergetar hebat, dan rasa kagum yang dirasakannya bahkan lebih kuat. Perasaannya terhadap guntur jauh lebih mendalam daripada perasaan Seng Wong Hu. Diperkirakan bahwa Wang Lin adalah asal mula guntur, dan rasa kagum dari lubuk jiwanya membuatnya menyerah sepenuhnya. Pada saat ini, jika Wang Lin memintanya untuk menyerang Seng Wong Hu, ia akan menurutinya tanpa ragu-ragu. Thunder Beast bertanduk perak milik Wang Lin bahkan lebih terkejut lagi. Rasanya tidak percaya saat menatap Wang Lin. Tubuhnya gemetar karena kenangan warisannya. Saat ini, Wang Lin berhenti dan pemandangan aneh di depannya menghilang. Keadaan ini datang tanpa jejak dan menghilang tanpa jejak. Saat tubuhnya berhenti, Wang Lin terbangun. Matanya dipenuhi kebingungan, dan butuh waktu lama baginya untuk pulih secara bertahap. Hal ini menyebabkan pemahamannya tentang guntur menjadi lebih mendalam. Dia tahu bahwa semua yang dilihatnya berkaitan dengan pemahamannya terhadap langkah ketiga. Meskipun ini tidak meningkatkan kekuatan serangannya, itu jauh lebih penting daripada mantra atau harta surgawi apapun. Itu seperti seekor semut yang telah melihat dunia manusia dan melihat kota-kota yang megah. Setelah melihat pemandangan luar biasa itu dan kembali ke guanya, semut akan menyadari kesamaan antara kedua dunia tersebut. Wang Lin saat ini merasa seperti ini. Ketika dia bangun, dia menemukan dirinya berada di bagian dalam danau guntur. Meski masih jauh dari pusat, jaraknya tidak bisa lagi digambarkan dalam beberapa langkah. Guntur di sekitar sini jauh lebih padat daripada guntur di tepinya. Semua guntur di sini mengandung energi asal dalam jumlah besar. Wang Lin duduk dan menyerap satu helai. Untaian guntur ini memasuki tubuhnya dan segera menyebabkan dia gemetar seolah-olah ada kekuatan yang kuat baru saja menyetrumnya. Seluruh tubuhnya terasa mati rasa dan bahkan jiwa asalnya mulai melambat seolah-olah berada di dalam air. Seng Wong Hu menarik pandangannya. Rasa hormatnya pada Wang Lin telah mencapai puncaknya. Dia telah memperoleh suatu bentuk pencerahan sebelumnya, jadi dia sangat bersemangat. Saat dia hendak duduk dan mengembangkan pencerahan ini, dia tiba-tiba mengerutkan kening. Matanya menjadi dingin dan dia melihat ke arah asteroid yang jauh. Tak lama kemudian, seberkas cahaya ungu terbang. Ada pedang kayu di dalam cahaya ini, dan seseorang berdiri di atas pedang kayu itu. Tempat ini sungguh ramai. Suara mengejek perlahan terdengar. Episode 728 Keraguan. Ini adalah pedang kayu berwarna ungu yang mengeluarkan aura dingin dan ganas. Pedang itu juga memancarkan cahaya ungu dan meninggalkan jejak ungu. Cahaya ungu berhenti di luar danau guntur. Di atas pedang berdiri seorang pria berusia sekitar 30 tahun. Wajahnya putih tanpa rambut di wajah dan dia sedikit tampan. Namun, mata Phoenix-nya menunjukkan perasaan aneh dan feminin. Dia mengenakan jubah ungu keemasan yang sepertinya mengalir bersama angin yang tak terlihat. Tatapannya melewati Seng Wong Hu dan tertuju pada Wang Lin. Apa yang dilihat pria itu menyebabkan pupil matanya mengecil dan seluruh pori-pori di tubuhnya segera terbuka. Saat orang ini muncul, ekspresi Seng Wong Hu menjadi suram. Binatang guntur di sampingnya berdiri dan menggeram, matanya dipenuhi tatapan bermusuhan. Adapun Thunder Beast bertanduk perak, ia menarik pandangannya dari Wang Lin dan melirik pria feminin. Matanya dipenuhi dengan rasa jijik saat dia berbohong di sana dan mulai bermain-main dengan guntur di sekitarnya. Untaian guntur itu sangat patuh di bawah kendalinya. Mereka bergerak di sekitar tubuhnya seperti tangan kecil yang menggaruk gatal. Tidak jauh dari asteroid, penjaga langit hanya duduk di sana dan bahkan tidak menoleh. Jika orang tersebut mengancam pemiliknya, ia akan langsung menyerang meski harus mengorbankan dirinya sendiri. Ini karena jejak yang tertinggal di jiwanya. Namun, jika tidak ada ancaman terhadap tuannya, maka orang di hadapannya dapat membantai 100.000 orang dan ia tidak akan bergerak sedikit pun. Seng Wong Hu berkata, "Zhan Kongli." Pria feminin dengan hati-hati mengalihkan pandangannya dari Wang Lin karena dia takut menimbulkan kesalahpahaman. Dalam pandangannya, meskipun tingkat kultivasi orang ini hanya pada tahap akhir ascendan, untuk dapat memasuki lingkaran dalam danau guntur itu terlalu aneh. Kecuali orang ini menyembunyikan harta karun yang sangat kuat, dia pasti menyembunyikan tingkat kultivasi aslinya. Dia juga melihat binatang guntur bertanduk perak di tepi danau guntur dan bonekanya. Kecurigaannya semakin dalam. Dia berpikir, dia pasti memiliki harta terpendam. Tidak mungkin dia menyembunyikan tingkat kultivasinya. Kenapa ada dua binatang guntur di sini? Mungkinkah orang ini juga utusan dari kuil surgawi guntur? Bagaimanapun, berada di dalam lingkaran dalam danau guntur adalah prospek yang menakutkan. Bahkan dengan puncak kultivasi korporeal yang, mustahil baginya untuk memasuki lingkaran dalam.
Itu adalah Sengong Hu dari keluarga Sengong. Aku tidak mengenalimu sebelumnya. Tingkat kultivasi Anda telah turun drastis. Pria feminin memusatkan pikirannya dan memandang Sengong Hu. Sengong Hu dengan dingin mendengus di kepalanya, tapi ekspresinya tetap sama. Namun, matanya sedikit suram saat dia dengan tenang berkata, tempat ini bukan untukmu. Kenapa kamu belum pergi? Meskipun dia terluka dan kultivasinya belum pulih, dengan Wang Lin di sini, dia masih berani berbicara seperti ini bahkan jika penguasa kuil surgawi Guntur datang secara pribadi. Zhang Kongli mengerutkan kening dan tanpa sadar menatap Wang Lin. Dia perlahan berkata, kata-kata yang luar biasa. Apakah tempat ini milik keluarga Sengong Anda? Anda tidak akan mengizinkan orang luar datang hanya karena Anda membawa junior ke sini untuk berkultivasi. Sengong Hu mencibir tapi tidak menjelaskan. Dia dengan dingin berkata, jika kamu tidak pergi dalam 3 tarikan napas, sebaiknya kamu tidak pergi. Dia sangat tidak menyukai pria berbakat dari keluarga Zhan ini. Jika bukan karena kekuatan mereka sangat dekat, keduanya pasti sudah saling menyerang. Jika Zhang Kongli ini tetap tidak berterima kasih dan mengganggu kultivasi seniornya, dia akan menyerang meskipun kultivasinya rusak. Selama senior memandang Zhang Kongli dengan tatapan itu sudah cukup untuk membuat Zhang Kongli pingsan. Bagaimanapun juga, orang ini bukanlah utusan dari kuil surgawi Guntur. Meskipun membunuhnya akan merepotkan, selama senior ada di sini, itu akan menjadi masalah kecil. Mata Zhang Kongli menyipit lalu dia segera mundur. Dia adalah orang yang berhati-hati, dan saat dia mundur, matanya tertuju pada Wang Lin, yang berada di kedalaman danau Guntur. Kecurigaan di hatinya semakin kuat. Mengapa Sengong Hu ini berbicara seperti ini? Luka-lukanya dapat dengan mudah dilihat oleh mata manapun. Mungkinkah dia menggertak? Jika dia tidak menggertak, maka dia pasti punya alasan. Mungkinkah ini juniornya? Zhang Kongli memikirkan banyak hal sekaligus. 3 napas telah berlalu. Sengong Hu menyeringai dan berdiri. Guntur segera memenuhi tubuhnya dan mengeluarkan suara letupan. Dia menyerbu keluar dan Thunder Beast mengeluarkan suara gemuruh saat ia mengikuti dari belakang. Namun, perbedaannya adalah saat ia melangkah keluar, ia secara tidak sadar menatap Wang Lin. Matanya dipenuhi rasa kagum dan tanpa keraguan sedikit pun. Tatapan binatang Guntur menyebabkan pikiran Zhang Kongli bergetar. Meskipun Sengong Hu adalah orang yang licik, binatang Guntur sangat berbeda. Informasi yang diungkapkan oleh mata binatang Guntur tidak dapat dipikirkan terlalu dalam. Jawaban yang terungkap dari tatapannya mengguncang pikiran Zhang Kongli. Karena kepribadiannya yang berhati-hati, dia segera mundur tanpa ragu-ragu dan berteriak, Sengong Hu, saya orang yang perhatian. Jika Anda dan saya bertempur di sini, pasti akan mengganggu kultivasi junior Anda. Jika kamu ingin bertempur, ayo kita pergi dari sini dan bertempur di luar medan asteroid. Ada penekanan pada kata, junior. Tatapan Sengong Hu menjadi dingin saat dia melangkah keluar dari danau Guntur dan mencibir. Mengapa harus melalui begitu banyak masalah? Ini akan baik-baik saja. Semakin Sengong Hu seperti ini, semakin banyak keraguan yang dirasakan Zhang Kongli. Dia lebih memilih mundur daripada menyerang. Jelas sekali bahwa Sengong Hu mencoba memaksanya untuk menyerang. Memikirkan tatapan binatang Guntur, sebuah ide absurd muncul di benak Zhang Kongli. Matanya berbinar, tangannya membentuk segel, dan sinar guntur ungu muncul di telapak tangannya. Pedang kayu ungu di bawahnya melepaskan energi pedang yang kuat. Kedua kekuatan itu menyatu membentuk tekanan yang kuat. Tekanan kuat ini mengandung energi asal. Itu baru mantra pertama, tapi dia sudah menggunakan mantra asal. Jelas sekali bahwa Zhang Kongli sangat berhati-hati dalam pertempuran ini. Pertarungan akan segera dimulai. Sengong Hu mengambil satu langkah dan tangannya menunjuk ke langit seolah-olah dia hendak memanggil petir pembalasan ilahi. Binatang Guntur di sampingnya meraung dan mengumpulkan petir yang tak terhitung jumlahnya ke arah tubuhnya. Keduanya menciptakan adegan yang sangat mengejutkan. Namun, pada saat ini, Wang Lin perlahan membuka matanya dan dengan tenang berkata, Sengong Hu, saya tidak akan membantu Anda dalam pertempuran ini. Biarkan itu menjadi ujianmu untuk berjanji di bawahku. Jika kamu kalah, maka aku akan mengembalikan Dao Soulmu kembali padamu. Ekspresi Wang Lin netral, tapi diam-diam dia merasa tertekan. Dia tidak punya peluang melawan Sengong Hu atau Zhang Kongli ini. Begitu Sengong Hu gagal, dia akan berada dalam situasi yang buruk. Dia awalnya ingin mencari tempat yang tenang untuk berkultivasi, tetapi dia sepertinya tidak dapat mencapainya. Setelah Zhang Kongli yang merepotkan ini muncul, Wang Lin segera memikirkan hal ini dan mengucapkan kata-kata itu. Tubuh Sengong Hu bergetar dan niat bertarung di matanya mencapai batas.
Dia menatap Zhang Kongling tapi dengan hormat menjawab Wang Lin. Dewa yakinlah, Seng Wong Hu tidak akan dikalahkan. Seng Wong Hu menarik napas dalam-dalam sambil menyentuh tasnya dan mengeluarkan sebotol pil. Ekspresi Zhang Kongli berubah drastis. Saat Wang Lin mengucapkan kata-kata itu, dia melihat rasa hormat yang tersembunyi di dalam mata Seng Wong Hu. Ketika dia melihat sikap seperti itu, dia mengira matanya menjadi buruk. Juga, tubuh binatang guntur itu bergetar ketika orang itu berbicara. Sepertinya dia ketakutan. Secara khusus, orang tersebut berbicara tentang janji. Informasi ini menyebabkan pikiran Zhang Kongli sangat terguncang. Jika ini hanya membuatnya ragu, maka tanggapan Seng Wong Hu mengejutkan Zhang Kongli. Itu cukup untuk membuat setiap rambut di tubuhnya berdiri. Yang mulia, kata ini bukanlah sesuatu yang mudah diucapkan di sistem bintang All Heaven. Hal ini terutama berlaku bagi para kultivator langkah kedua seperti mereka. Hanya setelah berjanji pada keberadaan yang kuat barulah seseorang memanggil yang lain, Tuan. Zhang Kongli tidak curiga Seng Wong Hu berpura-pura, karena semua ini tidak ada gunanya. Seng Wong Hu sangat arogan dan merupakan tipe orang yang lebih memilih mati daripada mempermalukan dirinya sendiri. Terlebih lagi, bahkan jika mereka berdua bertarung, akan sangat sulit bagi keduanya untuk mati. Paling-paling mereka terluka parah. Bahkan Zhang Kongli sendiri tidak akan begitu saja memanggil seseorang, Tuan, hanya untuk menghindari pertempuran yang bahkan tidak menentukan hidup dan matinya. Setelah menggabungkan ini dengan spekulasi sebelumnya, gagasan absurd itu muncul lagi di benaknya. Matanya dipenuhi teror seolah dia masih tidak percaya. Mungkinkah orang ini tidak mengandalkan harta magis untuk memasuki bagian dalam danau guntur tetapi menyembunyikan kultivasinya? Jika tidak demikian, bagaimana dia bisa membuat sumpah Seng Wong Hu yang arogan dan memanggilnya, Tuan? Zhang Kongli menghirup udara dingin dan dengan cepat mundur sekali lagi. Pikirannya dengan cepat berubah dan dia segera berkata, Saudara Seng Wong tidak boleh impulsif. Mata Seng Wong Hu menjadi dingin dan dia menghancurkan botol pil di tangannya. Hanya ada satu pil merah di dalamnya, dan dia menelannya. Auranya menjadi kasar dan kejam segera setelah melakukan hal itu. Zhang Kongli, bertarunglah denganku. Sambil meraung, tangan kanan Seng Wong Hu menunjuk ke langit. Energi asal di dalam tubuhnya mengalir keluar dan dalam sekejap sambaran petir seperti naga turun dari kehampaan. Langkah ini mempengaruhi danau guntur. Untaian guntur yang tak terhitung jumlahnya berkumpul menuju Seng Wong Hu. Ketika Wang Lin melihat mantra asal Seng Wong Hu, matanya menunjukkan cahaya aneh. Mantra ini sangat kuat. Ini melibatkan penggunaan energi asal seseorang untuk memanggil guntur surgawi. Ini tidak lebih lemah dari mantra tungku asal. Meski tidak sehebat mantra tungku asal, itu bahkan lebih kuat. Ekspresi Zhang Kongli berubah dan dia mundur sekali lagi. Di saat yang sama, kakinya bergerak dan pedang kayu itu terbang. Dia menunjuk ke arah pedang kayu dan pedang itu ditembakkan. Pedang kayu itu diselimuti oleh cahaya ungu dan disertai dengan suara gemuruh yang keras. Mata Seng Wong Hu dipenuhi dengan niat bertarung. Dia ingin menampilkan seluruh kekuatannya dalam pertempuran ini karena senior sedang menonton. Episode 729 Aku sangat tangguh. Seng Wong Hu meraung. Tangannya sedikit gemetar saat dia terluka. Meskipun dia sudah sedikit pulih dan mendapat bantuan pil kuil surgawi guntur untuk menekan lukanya, sehingga dia bisa mencapai puncaknya sejenak, itu masih belum cukup untuk menggunakan mantra ini. Dia mengatupkan giginya dan tangan kanannya tiba-tiba jatuh. Petir upeti ilahi yang muncul tiba-tiba turun dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Ekspresi Zhang Kongli berubah muram. Tangannya dengan cepat membentuk segel dan dia mengeluarkan seteguk vitalitas tubuhnya, yang mendarat di pedang kayu. Pedang kayu itu mengeluarkan suara gemuruh sebelum memancarkan energi pedang yang kuat dan menyerang langsung ke arah petir tributuasi dewa. Ketika keduanya bertabrakan, ledakan mengejutkan menyebar ke seluruh area. Petir itu runtuh dan pedang kayu itu mundur. Energi asal yang tersisa mencapai batasnya dan sejumlah besar asteroid runtuh. Tubuh Zhang Kongli gemetar dan dia mundur beberapa langkah. Ekspresinya pucat saat dia menatap Seng Wong Hu dengan muram. Dia marah, dan sekarang matanya dipenuhi dengan niat bertarung juga. Seng Wong Hu juga mundur hingga dia mundur ke dalam danau guntur. Darah keluar dari sudut mulutnya. Dia memandang Zhang Kongli dan tersenyum. Menurutku wajah femininmu tidak enak dipandang. Aku tidak berharap kamu benar-benar memiliki suatu keahlian. Mata Wang Lin berbinar. Dia telah mengamati pertempuran tadi dengan sangat hati-hati dan telah memperoleh pencerahan. Dia tidak akan mampu menahan serangan dari salah satu dari dua mantra asal korporeal yang ini.
Namun, dia melihat beberapa masalah, mantra asal Seng Wonghu sepertinya tidak sempurna. Kekuatan petir pembalasan ilahi itu seharusnya lebih kuat. Bagaimanapun, Wang Lin telah melihat dunia langkah ketiga, dan sebelum dia melangkah ke ring bagian dalam, dia samar-samar telah melihat hukum guntur. Jadi tidak mengherankan baginya melihat masalah dalam mantra Seng Wonghu. Fenomena semacam ini terkadang terjadi di dunia seni bela diri dunia fana. Seseorang yang tidak mengetahui seni bela diri tetapi telah membaca teknik dan manual rahasia yang tak terhitung jumlahnya sering kali dapat menunjukkan masalah ketika mereka melihat suatu gerakan sebagai penonton. Meskipun orang itu dapat memahami tekniknya dan memberikan petunjuk, orang itu tidak dapat menggunakannya secara pribadi. Wang Lin saat ini berada dalam kondisi ini. Matanya berbinar dan dia berkata, Seng Wonghu, mantra asalmu mengandung kekuatan guntur, tapi bukan jiwa guntur. Meskipun hati daomu menyatu dengannya, itu tidak cukup. Imanmu tidak memiliki kekuatan guntur. Seng Wonghu terkejut. Ini bukan pertama kalinya dia mendengar kata-kata itu. Penguasa kuil surgawi guntur dan para tetua keluarganya juga mengatakan hal ini. Namun, mendengarnya dari Wang Lin membuatnya gugup, dan dia dengan hormat berkata, tolong beri saya bimbingan, tuanku. Tidak hanya Seng Wonghu, Zhan Kongli di kejauhan juga terkejut. Dia menjadi semakin condong pada spekulasi tidak masuk akal yang dia miliki. Dia mempunyai masalah yang sama dengan yang dialami Seng Wonghu. Tetua keluarga Zhan juga mengatakan ini, dan itu adalah sesuatu yang harus mereka pahami sendiri. Ini adalah sesuatu yang bahkan tidak dipahami dan masih ditemukan oleh para tetua, jadi bagaimana mereka bisa mengajari juniornya jika mereka tidak tahu apa yang benar atau salah? Jika mereka benar, tidak apa-apa, tetapi bagaimana jika mereka salah? Lagi pula, tidak ada yang tahu apakah jalan mereka benar atau salah dibandingkan dengan jalan yang benar. Ini karena seseorang mengetahui jalan menuju langkah ketiga. Namun, Wang Lin berbeda. Dia telah melihat langkah ketiga, jadi dia tahu arah perkembangannya. Yang lain takut untuk mengatakan apapun, karena meskipun mereka mengatakannya, mereka tidak yakin apakah itu benar. Namun, Wang Lin berbeda. Dia tahu bahwa apa yang dia katakan itu benar. Pemandangan saat ini sangat aneh. Baik Seng Wonghu dan Zhan Kongli sama-sama sedang melakukan pertarungan sengit yang dipenuhi dengan niat bertarung yang sangat kuat, namun pada saat berikutnya, keduanya sudah menyerah untuk bertarung. Sebaliknya, mereka fokus pada Wang Lin. Pandangan mereka berbeda. Pandangan Seng Wonghu dipenuhi dengan rasa hormat yang buta, sedangkan sikap Zhan Kongli dipenuhi dengan keraguan. Wang Lin tidak melanjutkan berbicara. Hal semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dijelaskan dengan jelas. Meski bingung, jika ada yang mengerti, mereka akan mengerti. Jika tidak, mereka memerlukan kesempatan, atau mereka tidak akan pernah mengerti. Sambil merenung, Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan dengan santai mencubit udara. Untaian guntur mendarat di telapak tangannya. Di mata Seng Wonghu dan Zhan Kongli, kekuatannya tidak kuat. Namun, apa yang terjadi selanjutnya membuat keduanya terkesiap. Mata Wang Lin mengeluarkan cahaya aneh saat dia menatap untaian guntur dan melambaikan tangan kanannya. Untaian guntur menghilang, dan yang tersisa hanyalah cahaya yang berkedip-kedip. Itu tidak bisa bertahan lama dan runtuh setelah beberapa saat. Wang Lin menutup matanya untuk menyembunyikan kelelahan di dalamnya. Jika bukan karena situasi saat ini terlalu berbahaya, dia tidak akan repot-repot melakukan tindakan ini. Saat Wang Lin menutup matanya, dia perlahan berkata, apakah kamu mengerti? Asal. Kembali ke asal. Mata Seng Wonghu bersinar terang dan tubuhnya gemetar karena kegembiraan. Dia membungkuk dalam-dalam pada Wang Lin tanpa ragu-ragu. Rasa hormatnya terhadap Wang Lin meningkat hampir sampai pada titik pemujaan. Dia tiba-tiba tercerahkan seolah-olah selapis kertas terkoyak. Saat ini, Seng Wonghu telah tercerahkan. Dia tiba-tiba berbalik ke arah Zhan Kongli dengan mata bersinar dan berkata, mari kita bertarung lagi. Saat ini, kulit kepala Zhan Kongli mati rasa dan spekulasinya terhadap Wang Lin telah mencapai puncaknya. Dia tidak lagi meragukan ide absurd yang ada di benaknya. Dia mundur beberapa langkah dan kemudian membungkuk ke arah Wang Lin dan dengan hormat berkata, junior ini adalah Zhan Kongli. Saya tidak tahu senior sedang berkultivasi di sini. Saya telah menyinggung Anda sebelumnya, dan saya harap senior dapat memaafkan saya. Junior akan segera pergi. Dia menatap Seng Wonghu dengan iri. Dia sudah mengerti mengapa seseorang yang sombong seperti Seng Wonghu berjanji kepada orang lain. Suara Zhan Kongli mengandung nada masam saat dia menggenggam tangannya dan berkata, selamat, saudara Seng Wong. Seng Wonghu tidak berbicara dan dengan dingin menatap Zhan Kongli. Zhan Kongli tidak keberatan dan tertawa.
Saudara Sengong, saya telah menerima buku pemanggilan dari kuil surgawi Guntur. Di masa depan, Anda dan saya akan menjadi utusan kuil surgawi Guntur. Dia sekali lagi membungkuk ke arah Wang Lin sebelum berbalik dan pergi. Sengong Hu tidak menghentikannya, tapi matanya menjadi dingin. Wang Lin dengan tenang bertanya, apa itu buku pemanggilan? Sengong Hu dengan cepat berbalik dan dengan hormat berkata, buku pemanggilan adalah tanda komunikasi dari kuil surgawi Guntur. Kandidat manapun yang menjadi utusan kuil surgawi Guntur akan menerima buku pemanggilan. 3 bulan sebelum alam surgawi Guntur dibuka, Thunder Celestial Hall akan mengatur ulang utusan mereka. Jika ada utusan yang hilang, para kandidat akan saling bersaing untuk mendapatkan posisi tersebut. Dengan kultivasi Zhan Kongli, jika tidak ada kecelakaan, saya khawatir dia akan menang kali ini. Wang Lin sedikit mengangguk. Dia tidak lagi berbicara dan terus menyerap Guntur dan mengubahnya menjadi energi asal. Mata Sengong Hu menunjukkan kegembiraan. Dia telah memperoleh pencerahan sebelumnya, dan sekarang dia segera duduk di Danau Guntur untuk berkultivasi. Waktu perlahan berlalu. Dalam sekejap mata, 8 tahun berlalu. Menambahkan 2 tahun dari sebelumnya, 10 tahun berlalu dalam sekejap. Energi asal di dalam Wang Lin berangsur-angsur stabil saat ia menyerap energi asal menggunakan mantra asal Guntur. Jiwa asalnya sekarang sudah penuh dan tidak bisa menyerap lagi. Wang Lin tahu itu karena tingkat kultivasinya tidak cukup tinggi. Baru setelah memasuki langkah kedua dia dapat terus menyerap energi asal. Saat diusir oleh Wang Lin 3 tahun lalu. Meskipun orang ini menghormatinya, Wang Lin merasa tidak nyaman. Sebelum Sengong Hu pergi, dia meninggalkan pesan giok. Thunder Beast bertanduk perak datang. Wang Lin duduk di atas binatang guntur dan itu berubah menjadi sinar guntur saat terbang menjauh dari tempat ini. Penjaga surga sekali lagi kembali ke bayangan Wang Lin. Karena menyerap guntur di danau guntur selama 10 tahun, kecepatan binatang guntur meningkat. Ia bergegas keluar dari bidang asteroid dan menghilang di antara bintang-bintang. Wang Lin sudah mengetahui perubahan yang dialami mutiara penentang surga. Bukan hanya ketiga jiwa di dalamnya yang tidak terpengaruh, mereka bahkan tampak lebih cerah dari sebelumnya. Saya harus pergi ke alam surgawi Guntur yang akan dibuka dalam 20 tahun. Namun, saat ini saya perlu mencari tempat tersembunyi untuk meningkatkan level kultivasi saya. Selain itu, karena perubahan pada mutiara penentang surga, ia tidak lagi membutuhkan kekuatan 5 elemen. Jadi, apa yang dibutuhkannya sekarang? Wang Lin mulai merenung di belakang Thunder Beast. Mutiara penentang surga terbagi antara Yin dan Yang. Keduanya tidak menyatu, yang membuat Wang Lin bingung. Matahari dan bulan, Yin dan Yang. Saat Wang Lin merenung, binatang guntur terbang melintasi ruang yang dipenuhi bintang. Setelah waktu yang tidak diketahui, Wang Lin menamparkan tasnya dan sebuah batu giok muncul di tangannya. Ini adalah sesuatu yang ditinggalkan Sengong Hu. Itu adalah peta bintang terperinci dari domain selatan sistem bintang seluruh langit. Ada perkenalan mendetail di dalamnya, jadi Wang Lin tidak akan tersesat selama dia memiliki ini. Tempat di hadapannya dianggap sebagai hutan belantara di wilayah selatan. Sebagian besar planet di sini kosong tanpa ada yang istimewa darinya. Kultivator yang kuat jarang datang ke sini. Namun, ada manusia yang hidup di planet ini bersama dengan beberapa keluarga kultivasi tingkat rendah. Dalam waktu 20 tahun, saya perlu mempersiapkan perjalanan ke alam surgawi Guntur. Juga, beberapa mantraku memerlukan beberapa penyesuaian. Banyak mantraku yang tidak sesuai dengan langkah ketiga yang kulihat. Jika saya terus menggunakannya, jalan yang saya lalui akan salah. Khususnya, roh-roh kebencian yang dibutuhkan untuk sungai dunia bawahku harus segera dikumpulkan. Juga, sudah waktunya saya memiliki planet kultivasi sendiri di sistem bintang seluruh langit. Saat Wang Lin merenung, matanya bersinar. Di depannya ada planet yang terbuang. Itu dipenuhi dengan vitalitas, jadi itu berarti ada banyak manusia yang tinggal di sana. Alasan dia memilih tempat ini adalah karena sangat mirip dengan planet Suzaku. Dia agak rindu kampung halaman. Wang Lin melompat dari Thunder Beast. Setelah dia melakukannya, ia mengeluarkan tangisan yang menyedihkan dan tanpa daya berubah menjadi kereta perang sebelum memasuki tas Wang Lin. Saat dia hendak menuju planet ini, ekspresi Wang Lin tiba-tiba berubah. Di dalam tasnya, fluktuasi kuat datang dari dalam pedang surgawi. Fluktuasi ini mengandung aura yang kuat dan niat pedang kuno. Niat pedang sialan, kakek musuh akhirnya menaklukkanmu. Sejak saat itu, aku adalah roh pedang yang sebenarnya. Aku sangat nakal, sangat keren. Episode 730 Planet Kultivasi Saya. Ekspresi Wang Lin aneh saat dia melihat tasnya.
Tas itu juga memancarkan niat pedang yang kuat bersama dengan aura arogan yang hendak keluar. Lindsay kecil, kamu masih belum membiarkan tuan musuh keluar. Huff, biar ku beritahu padamu kalau aku ini keren sekarang. Suara sombong Su Liguo keluar dari tas. Kantong pegangannya bergetar hebat seolah-olah ada kekuatan dari zaman kuno yang akan menyerang. Tepat pada saat kekuatan ini mencapai puncaknya, mata Wang Lin menjadi tenang saat dia dengan kejam memukul tas pegangannya. Suara sombong Su Liguo segera melemah. Bahkan niat pedang yang padat ditekan dan tidak dapat menyebar. Oh, Lindsay kecil, kamu masih belum mengerti situasinya, tuan ini tidak menyalahkanmu. Tuan ini bukan Su Liguo kecil sepertiku sebelumnya. Tuan ini telah mewarisi niat pedang kuno. Sebelum dia selesai berbicara, tangan Wang Lin membentuk segel dan menunjuk ke tas itu. Kali ini suara Su Liguo tiba-tiba berhenti. Wang Lin mengerutkan kening dan dengan tenang berkata, berisik. Tubuhnya langsung menuju planet terbuang di hadapannya. Dari jauh, planet ini tertutup warna biru. Tampaknya lautan menempati sebagian besar permukaannya. Vitalitas yang berasal darinya sangat kuat. Jelas ada banyak manusia yang tinggal di sana. Kecepatan Wang Lin sangat cepat. Dia seperti meteor saat dia menuju planet ini. Karena dia bergerak terlalu cepat, sebuah kerucut cahaya elips muncul di sekelilingnya. Dia menembus ruang angkasa saat dia bergegas ke planet ini. Atmosfer planet ini tipis dan Wang Lin langsung menerobosnya. Ketika dia tiba di langit di atas planet dan melihat ke bawah, dia menunjukkan sedikit kebingungan. Tempat ini terlalu mirip dengan planet Suzaku. Itu bukan kemiripan dalam penampilan tapi perasaan dan auranya. Indera ilahi Wang Lin menyebar dan memindai planet ini. Ada kultivator di sini, namun kultivator yang paling kuat hanya berada pada tahap Naschen Soul. Bahkan tidak ada satupun kultivator formasi jiwa. Dia merenung sebentar. Dia memutuskan untuk tidak mencari tempat rahasia tetapi memilih gunung tertinggi di planet ini. Begitu dia menemukan gunung itu, dia langsung terbang ke sana. Puncak Feng Yun adalah puncak tertinggi di planet Qingling. Meskipun energi spiritual di sini sedikit, namun pemandangannya spektakuler. Seseorang dapat dengan mudah melihat ujung dunia dari puncaknya. Itu juga tertutup kabut, membuatnya tampak seperti gunung surgawi. Ada banyak keluarga kultivasi di planet Qingling. Jumlah mereka setara dengan jumlah negara yang fana di planet padat penduduk ini. Hampir setiap negara fana memiliki setidaknya satu atau dua keluarga kultivasi. Fenomena aneh ini berkaitan dengan fakta bahwa planet ini tidak memiliki energi spiritual yang cukup dan tidak memiliki kultivator formasi jiwa. Puncak Hangyun ini milik keluarga Zhang, yang memiliki kultivator jiwa baru lahir paling banyak. Biasanya, para kultivator jiwa baru lahir di keluarga Zhang, yang masa hidupnya hampir habis, akan datang ke sini dan memasuki kultivasi pintu tertutup untuk mencoba memahami surga. Seiring berjalannya waktu, puncak yang semula indah menjadi gundul karena alasan yang tidak diketahui. Bahkan angin yang datang dari gunung pun menjadi dingin. Pada hari ini, anggota keluarga Zhang yang paling lama terjebak di tahap Naschen Soul, kepala keluarga, Zhang Xinhai, berjalan keluar dari gunung dengan tubuh dipenuhi aura kematian. Setiap kultivator yang hidupnya akan segera berakhir akan melalui siklus ini. Mereka akan duduk di puncak-puncak Hangyun dan menatap ke langit saat hidup mereka perlahan-lahan habis. Dia bisa merasakan tubuhnya perlahan melemah. Langkahnya lambat dan sulit saat ia berjalan menuju puncak. Di puncak-puncak Hangyun ada sebuah platform batu besar. Saat Zhang Xinhai mencapai puncak, matanya langsung menyipit. Dia memandang orang di peron dengan tatapannya yang berlumpur. Ini adalah seorang pemuda mengenakan pakaian putih dan rambut hitamnya tergerai tertiup angin. Pakaiannya juga tertiup angin dan mengeluarkan suara mengepak. Di mata Zhang Xinhai, orang ini seolah-olah tidak ada. Dia tidak bisa mendeteksi siapapun di sana dengan inderanya, namun dia bisa dengan jelas melihat orang itu dengan matanya. Kontras yang kuat ini membuatnya mau tidak mau harus mundur beberapa langkah. Ada sedikit keterkejutan dalam ekspresi tenangnya. Pemuda berambut hitam tidak berbalik. Dia melihat matahari terbenam di cakrawala dan dengan tenang berkata, tempat ini tidak buruk. Kalimat sederhana ini tidak memiliki kekuatan di dalamnya, namun ketika mendarat di telinga Zhang Xinhai, tiba-tiba kalimat itu memenuhi tubuh lemahnya dengan semangat. Hal ini juga menekan identitasnya sebagai kepala keluarga Zhang yang berkuasa. Dia tanpa sadar menundukkan kepalanya dan matanya dipenuhi ketakutan. Ini adalah efek dari aura. Ini adalah sesuatu yang dia ketahui. Bahkan ketika dia bertemu dengan Kaisar Fana, mereka akan menundukkan kepala karena auranya sendiri. Saat ini, hal ini sedang terjadi padanya.
Satu-satunya penjelasan adalah bahwa dia seperti manusia fana bagi pemuda ini. Sayangnya, gunung seperti itu digunakan oleh kalian sebagai pemakaman. Pemuda berambut hitam itu menggelengkan kepalanya dan melambaikan tangan kanannya. Gunung itu segera bergetar dan aura kematian yang telah berkumpul di sini selama bertahun-tahun segera menghilang tanpa jejak. Seluruh gunung seakan mendapatkan kehidupan baru, seperti ketika seseorang yang menderita penyakit jangka panjang tiba-tiba sembuh. Gunung itu segera pulih dan tampak dipenuhi kehidupan. Zhang Xinhai terkejut ketika dia menatap pemandangan di depannya dan baru pulih setelah beberapa saat. Wajahnya dipenuhi kegembiraan. Tanpa ragu-ragu, dia berlutut di tanah dan dengan hormat berkata, "Junior Zhang Xinhai menyapa senior. Jika senior menyukai puncak Hang Yun ini, maka junior akan segera menghadiahkannya kepada Anda." Puncak Hang Yun. Pemuda berambut hitam ini adalah Wang Lin. Dia berbalik, memandang Zhang Xinhai, dan perlahan berkata, "Umurmu hampir berakhir. Akan sulit untuk mengubahnya bahkan dengan kekuatanku." Zhang Xinhai tersenyum pahit dan dengan hormat berkata, "Senior salah paham. Junior memahami kehendak surga dan tidak mencari bantuan. Untuk dapat bertemu dengan seorang kultivator yang kuat seperti senior sebelum meninggal membuat junior tidak menyesal. Belum lagi gunung ini, aku bahkan akan menghadiahkan senior planet ini, King Ling, jika senior menginginkannya." Wang Lin berbalik dan tangan kanannya mengirimkan sinar energi spiritual ke titik di antara alis Zhang Xinhai. Dia dengan lembut berkata, "Saya tidak bisa mengubah hidup Anda, tetapi membakar energi spiritual Anda sendiri untuk memperpanjang hidup Anda 10 tahun adalah sesuatu yang bisa saya lakukan." Ketika dia mengirimkan sinar energi spiritual itu, Wang Lin menghela nafas. Mantra ini adalah sesuatu yang hampir tidak bisa dia gunakan setelah melihat langkah ketiga. Jika dia mengetahui hal ini sebelumnya, maka Li Muwan tidak akan berlindung di dalam mutiara penentang surga. Ketika mantra itu mendarat di antara alis Zhang Xinhai, tubuhnya bergetar dan dia segera merasakan vitalitas yang berasal dari energi spiritual di tubuhnya. Wajahnya menjadi merah saat dia menarik napas dalam-dalam. Dia memandang Wang Lin dan dengan hormat berkata, "Terima kasih, senior. Jika senior memiliki perintah, junior akan melakukan yang terbaik untuk melaksanakannya." Seseorang yang telah menjadi kepala keluarga Zhang tidaklah bodoh. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang akan melakukan ini dengan sia-sia. Ketika dia mendengar Wang Lin berkata bahwa gunung ini bagus, dia segera menghadiahkan gunung itu tanpa ragu-ragu. Bagi seseorang dengan jenis kultivasi Wang Lin yang mengatakan hal itu sudah sangat penuh belas kasihan. Mereka yang memiliki temperamen buruk akan langsung mendudukinya. Jika mereka tidak bahagia, akan terlalu mudah bagi mereka untuk membantai beberapa keluarga kultivasi kecil seperti mereka. Zhang Xinhai menduga orang ini bukan dari planet King Ling dan pasti datang dari luar. Mampu melangkah keluar angkasa berarti orang ini setidaknya berada pada tahap transformasi jiwa atau lebih tinggi. Wang Lin dengan tenang memandang Zhang Xinhai dan dengan tenang berkata, "Saya akan memberi Anda waktu 10 tahun untuk mengumpulkan sebanyak mungkin kebencian dari dunia fana. Lebih banyak lebih baik. Jika saya senang dengan hasil Anda, selama planet ini memiliki saya, keluarga Zhang Anda tidak akan pernah punah. Pergi sekarang." Wang Lin melambaikan lengan bajunya yang besar. Zhang Xinhai hanya merasakan hembusan angin. Di hadapannya hanya kabut tebal dan angin yang memenuhi telinganya. Ketika penglihatannya kembali, dia sudah berada di kaki gunung. Adegan sebelumnya terasa seperti mimpi baginya. Dia menyentuh titik di antara alisnya, merasakan vitalitas yang kuat di tubuhnya, dan menarik napas dalam-dalam. Matanya dipenuhi kegembiraan saat dia membungkuk ke arah gunung dan segera pergi. "Saya harus melakukan yang terbaik untuk menyelesaikan permintaan senior." Zhang Xinhai berubah menjadi seberkas cahaya saat dia menuju ke rumah keluarga Zhang. Setelah mengusir Zhang Xinhai, Wang Lin merenung sejenak sebelum mengeluarkan bendera 1 miliar jiwa-jiwa. Dia dengan lembut menikamkan bendera setinggi 30 kaki itu ke gunung. Bendera dibuka oleh angin dan pecahan jiwa beterbangan, mengelilingi seluruh puncak. 3 jiwa utama keluar dan mengelilingi area tersebut. Seluruh gunung segera tertutup kabut hitam pekat. Wang Lin melambaikan tangan kanannya ke belakang dan kekuatan yang kuat melesat ke arah gunung. Terdengar suara ledakan saat sebuah gua besar muncul di gunung. Pintu gua berada di puncak gunung, dikelilingi bebatuan. Itu tampak sangat megah. Jari kanan Wang Lin menunjuk dan mantra surgawi ditembakkan dan tercetak di pintu. Kehadiran mantra surgawi menciptakan tekanan yang kuat. Setelah melakukan semua ini, Wang Lin duduk dan indera ilahi menyebar ke seluruh planet King Ling sekali lagi.
Kali ini dia tidak mencari, dia mengirimkan pesan. Mulai hari ini dan seterusnya, inilah planet kultivasi saya. Area 5.000 km di sekitar puncak Hangyun merupakan zona terlarang. Pelanggar manapun tidak akan diberi belas kasihan. Indera ilahi Wang Lin seperti guntur yang bergema di seluruh planet. Suaranya masuk ke telinga setiap kultivator, menyebabkan ekspresi mereka berubah drastis. Namun, tidak satu pun dari mereka yang berani melawan. Mantra yang bisa menyebar ke seluruh planet mengejutkan hati mereka dan juga membuat mereka merasa itu adalah sesuatu yang tidak terbayangkan. Mulai hari ini dan seterusnya, planet Qingling memiliki pemilik, dan pemiliknya adalah Wang Lin. Wang Lin adalah puncak keberadaan di planet Qingling. Dia seperti leluhur darah, yang memiliki hak untuk mengendalikan hidup dan mati di planet darah. Dan juga seperti identitas tertinggi yang maha melihat di planet Tianyun.